Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat hidayah dan juga kesempatan yang diberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul, berjumpa kembali pada sesi kali ini. Tentu tujuannya adalah untuk memberikan edukasi kepada anak bangsa, menjelaskan kepada anak bangsa terkait dengan kebenaran yang seharusnya, yang bukan kebenaran semu, tetapi betul-betul adalah merupakan satu kebenaran yang bersifat hakiki. Masih berisik ya? Salam serta taslim kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menghantarkan kita kepada dinul Islam, di mana agama Islam ini adalah agama yang telah disempurnakan oleh Allah, baik terkait hubungannya kepada pencipta langit dan bumi maupun hubungan kepada sesama manusia. Malam ini teman-teman sekalian, insyaallah kita akan kembali mengulas terkait dengan tema yang sering kita bahas. Namun sebelum kita tentukan temanya, tentu saya kembalikan kepada sahabat-sahabat sekalian. Malam ini kita bahas apa? Yang tujuannya tentu untuk memberikan pembeda antara Islam dan agama di luar Islam, khususnya mereka yang mengatasnamakan diri mereka sebagai anak-anak Tuhan. Gitu ya teman-teman sekalian. Nah, saya serahkan kepada sahabat, kita tema apa bahas malam ini. Silakan. Yang di YouTube juga kita bahas tema apa. Apakah masih membahas tentang penyesat, di mana penyesat itu berkarya, siapa pasukan-pasukan penyesat yang akan menyesatkan banyak orang? Silakan, kita dengarkan, kita ikuti suara terbanyak. Tema kita malam ini apa? Nabi yang diutus untuk Kristen, itu udah pasti Paulus, Nabi Paulus. Ayo silakan teman-teman. Dosa waris, sejarah gereja. Kalau itu tidak dua arah nantinya kalau sejarah gereja dibahas. Silakan.
legalitas orang Kristen menggunakan kitabnya Yahudi. Tuhan Kristen ada 3. Agama Samawi, oke, silakan ketik lagi teman-teman, silakan diketik. Nanti akan kita pilih salah satu dari tema yang ada. Silakan. Apakah Kristen agama Samawi? Oke, terus silsilah Paulus itu menangis duluan, tidak ada yang naik. Atau ini kita ambil jalan tengahnya teman-teman, coba ini ya. Tapi nggak muat. Biar penasaran kan kontennya. Nah ini kayaknya menarik nih. Nah, oke teman-teman, jadi kita bahas tentang salib. Salib menurut Islam, salib menurut Yahudi, dan salib menurut Kristen. Gitu ya, setuju nggak? Setuju ya? Siapa agama kasih? Sudah pasti Islam. Oke, baik teman-teman sekalian, tema yang kita pilih malam ini adalah salib menurut Islam dan juga menurut Yahudi dan menurut Kristen. Nanti saudara-saudara Kristen jelaskan dari mana ruang lingkup salib ini kok jadi jalan keselamatan, gitu ya. Kenapa bisa penyaliban ini menjadi jalan keselamatan bagi saudara-saudara Kristen? Padahal kalau kita lihat dari sisi Yahudi, itu tidak ada ajaran untuk apa ya bilangnya, ajaran menyelamatkan manusia dengan penyaliban. Bahkan penyaliban itu jelas-jelas di dalam kitabnya Yahudi, di Ulangan 21 yang sering kita bahas itu, salib itu adalah hukuman. Hukuman bagi pelaku maksiat. Hukuman bagi orang yang melakukan dosa besar yang sepadan dengan hukuman mati. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, orang yang disalib ini adalah orang yang kemudian menggantikan posisi Nabi Isa alaihissalam, dikarenakan Nabi Isa alaihissalam ini adalah hamba Allah yang beriman.
Nabi Isa ini adalah utusan Tuhan. Nabi Isa ini orang benar. Dia orang yang diberkati dimanapun berada. Di dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan bahwa beliau Nabi Isa tidak masuk dalam golongan hisyun fit dunya, orang yang dihukum oleh Allah di dunia, apalagi di akhirat. Jadi Nabi Isa tidak termasuk golongan orang-orang yang dihukumi oleh Allah karena melakukan satu perbuatan yang salah. Nah, sedangkan kalau kita berbicara mengenai salib, itu adalah hukuman bagi orang yang dikutuk. Jadi bagaimana mungkin seorang yang dikutuk oleh Tuhan, justru Tuhan, seorang manusia yang dikutuk oleh Tuhannya Yahudi menjadi Tuhan. Nah, ini agak berat rasanya orang-orang Kristen akan menjelaskan kepada kita. Bang Arif, maksudnya apa Bang Arif? Ini Bang Arif KW ya, yang palsu ya? Ya Bang Arif. Silakan teman-teman non-muslim yang mau membahas tentang tema ini. Saya rasa ini sangat menarik ya. Kalau di dalam Al-Quran jelas dikatakan bahwa Nabi Isa alaihissalam yang diajarkan kemudian oleh Nabi Muhammad melalui Al-Quranul Karim, Nabi Isa itu diangkat oleh Allah. Oh gitu. Diajarkan oleh Allah bahwa Nabi Isa ini tidak disalibkan, tetapi Nabi Isa alaihissalam itu diangkat oleh Allah. Inni mutawaffik wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Jadi Nabi Isa diangkat oleh Allah, lalu Nabi Isa ini dibersihkan dari orang-orang kafir. Bagaimana cara Allah membersihkan Nabi Isa alaihissalam? Ya, dengan mengutus Nabi Muhammad untuk mensucikan kembali Nabi Isa alaihissalam dari pandangan sangkaan dan juga pikiran orang-orang non-Yahudi atau orang-orang Kristen terhadap oknum yang lahir tanpa ayah di tengah Bani Israel. Jadi tugas kita adalah wa mutahhiruka minal ladzina kafaru. Tujuan Islam itu kemudian diwahyukan untuk membersihkan Nabi Isa alaihissalam dari tuduhan-tuduhan orang-orang kafir terhadap dirinya. Nah, karena itulah kalau betul bahwa Nabi Isa ini diselamatkan oleh Allah, lalu kemudian ada yang memahami Nabi Isa itu mati meninggal dunia misalnya, maka jelas bahwasanya yang mereka sembah itu bukanlah Nabi Isa. Kalaupun yang mereka sembah itu adalah Nabi Isa, itu juga tidak benar. Karena yang harus disembah itu hanyalah pencipta langit dan bumi. Begitu sahabat-sahabat sekalian. Ya, kita menunggu teman-teman dari non-muslim yang ingin bergabung dengan kita, yang ingin berdiskusi dengan kita dengan tema ini. Kalau beberapa hari ini kan kita lihat belum bisa live TikTok, enggak semuanya bisa, hanya akun-akun tertentu ya, termasuk akun Bang Suma juga yang bisa live, Bang Arif, kemudian Blender, ya dihitung jari lah yang bisa live. Akan tetapi malam ini tentu banyak oten yang bisa live, bisa menyaksikan diskusi kita ini. Tapi kalau misalnya mereka enggan hadir, itu artinya mereka sudah tahu diri, artinya udah sadar, udah mulai berpikir,
Wah, ini bahaya ini. Kalau biarkan terus anak-anak Kristen naik terus di sana, ini bisa digulung semua ini sama Bang Suma ini. Sedangkan pendeta aja tidak sanggup kemudian untuk menghadapi Bang Suma dengan data dan akal sehat. Apatah lagi kalau cuma jemaat biasa, ya mungkin ada larangan kali. Silakan teman-teman di tap-tap layarnya dikirim ke teman-teman kita yang pendeta atau pastor atau Kristen lah, jemaat mingguan juga boleh. Biar kita diskusi di sini, kita membahas tema ini karena ini tema yang bagus terkait dengan salib. Tanpa penyaliban, ya saudara-saudara Kristen ini tentu tidak menerima jaminan keselamatan. Namun banyak hal yang mau dipertanyakan, ya, termasuk yang mati di atas tiang salib itu mati dengan jalan kutuk karena menebus hukum Taurat. Sebenarnya hukum Taurat itu ditebus oleh Kristus ini untuk siapa? Karena hukum Taurat itu kan hanya untuk Bani Israel saja. Kenapa kemudian orang Kristen ikut di situ? Berasa dia juga ditebus dari hukum Torah. Sementara hukum Taurat ini kan hanya untuk Bani Israel. Kenapa Kristen ikut-ikutan tertebus? Padahal ketika ada perintah di dalam hukum Torah, maka perintah itu hanya mengikat Bani Israel, tidak mengikat kemudian mereka. Tapi kenapa seketika Paulus mengajarkan kalau Kristus ini mati untuk nebus dosa-dosa Kristen juga. Padahal di dalam kitab Galatia itu, Roma ini, ya Yesus mati lalu bangkit untuk menjadi Tuhan. Nah, untuk menjadi Tuhan, Tuhannya siapa gitu loh. Karena kalau Yahudi sudah punya Tuhan. Yesus sudah punya Tuhan. Nah, itu jadi masalah itu nanti kalau sampai saudara-saudara Kristen kita nggak bisa menjelaskan. Yahudi sudah punya Tuhan, lalu Yesusnya ya mereka salib juga dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Gimana dong teman-teman? Kalau Yahudi sudah punya Tuhan, tapi ada yang disalib mati untuk jadi Tuhan, ini gimana sih? Ya. Halo, selamat malam saudara Tetet. Waalaikumsalam Bang Zuma. Assalamualaikum. Ya, apa kabar? Sehat Bang Zuma. Sehat. Dari mana Bang? Dari Riau Bang. Dari Riau. Ya. Iya, Riau. Di mana di Riau? Pekanbaru. Pekanbaru. Iya. Bagaimana kabar Bang Zuma? Udah alhamdulillah udah bisa live hari ini Bang Zuma. Siap. Alhamdulillah. Kehilangan kami 3 hari nih. 3 hari ya? 3 hari lebih lah. Oh gitu. Nah, itu aja Bang Zuma. Rindu sama Bang Zuma aja ada 3 hari. Oke, makasih Bang, makasih. Izin turun Bang Zuma. Terima kasih, sama-sama. Amin. Doa yang sama juga. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan teman-teman yang lain yang dari Kristen.
kita bahas tema ini. Tema ini bagus untuk mencerahkan gitu ya. Apakah betul penyaliban ini menghasilkan sesuatu kebaikan atau gimana gitu kan ya. Karena setelah penyaliban banyak hal yang terjadi, di antaranya terkait dengan pengajaran Nabi Musa hilang. Tuhan yang tadinya satu ahad berubah jadi 3 pribadi. Tuhan yang tadinya menghidupkan dan mematikan menjadi mati. Tuhan yang tadinya bukan manusia, bukan anak manusia menjadi manusia. Tuhan yang tadinya yang tidak bisa dibentuk menjadi terbentuk. Banyak hal keanehan. Banyak hal yang mesti kemudian dijelaskan oleh saudara kita Kristen. Kenapa ini mereka harus ini? Mereka yang harus jelaskan. Karena mereka memiliki amanat agung. Ini yang selalu saya uraikan. Kenapa harus kita meminta mereka menjelaskan? Karena mereka yang menanggung semua dosa-dosa manusia. Nah, karena itu saudara Kristen kita ini harus menjelaskan apa maksudnya dosa ditanggung sama makhluk ini, terus kemudian makhluk ini dibunuh, lalu makhluk ini keluar dari liang kubur, habis itu kita diminta jadi muridnya. Maksudnya gimana itu? Kita mau jadi murid dari makhluk yang dibunuh oleh penjahat. Penjahat membunuh seorang manusia, lalu manusia ini bangkit keluar dari kubur, lalu manusia ini menginginkan kita jadi muridnya. Kok kita jadi murid dari? Dan ajarlah mereka melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Nah, kalau kita lihat saudara-saudara kita Kristen, contohlah misalnya ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu itu diajarkan, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan. Yesus kapan ya memerintahkan kemudian murid-muridnya ibadah Minggu? Enggak ada kan ya? Tapi teman-teman kita Kristen ibadah Minggu. Jadi Yesus mana ini? Yang disalib ini siapa? Kok perintahnya beda? Gitu. Perintahnya beda dengan yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Mengkitabkan buku Lukas, buku Markus, Roma, Galatia. Itu yang membuat saya juga mesti bertanya-tanya. Masih bertanya-tanya sampai hari ini. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan. Perintah-perintah Yesus itu kapan? Kapan Yesus perintahkan ibadah Minggu? Di mana Yesus perintahkan itu? Nah, inilah teman-teman sekalian. Kita minta nanti penjelasan kepada saudara kita Kristen. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang.
Waalaikumsalam. Islam bang. Iya, iya, Kepencet siap. tadi bang. Deh. Oh iya, dari mana Ibu? Waduh. Bagus moderatornya di bawah ini. Semangat 45 kayaknya. Audio putus-putus, jaringan Bang, jaringan. Sabar ya. Iya kan ya teman-teman ya. Jadikanlah mereka menjadi muridku. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan. Kita baca Bible tidak ada perintah Yesus. Yesus yang anak Maria ini untuk ibadah minggu. Gak ada. Di Bible kita baca juga gak ada perintahnya sesuatu yang telah kuperintahkan. Mana perintah Yesusnya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh wajahnya Abah Zuma kelihatan capek banget loh. Enggak, cuma ngantuk aja. Masya Allah. Ngantuk. Saya selalu. Tapi nggak ya. mungkin juga tidur jam segini. Iya, alhamdulillah, amin. Saya turun ya. Saya cuma mau ngasih salam. Ya, ya, Assalamualaikum. makasih. Nggak, saya selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunnya gimana nih? Lewat tangga. Oke teman-teman sekalian, ditap-tap lagi layarnya sampai ketemu dengan pendeta atau pastor. Waktu itu kan ada pastor yang janji mau datang kan ya, tapi sampai sekarang belum ada. Mungkin karena pembatasan kemarin itu ya. Tapi mudah-mudahan malam ini beliau hadir. Kita tunggu aja teman-teman. Yang sabar. Yang sabar ya. Kita tunggu-tunggu. Insya Allah nanti akan ada oten yang mau menjelaskan tentang ini, tentang salib ini. Kalau di dalam Al-Quran kan jelas, Isqalallah ya Isa inni mutawaffik wa rafi'uka. Jadi Nabi Isa diangkat. Ketika Nabi Isa diangkat, berarti tak ada lagi pembahasan salib ini ya, dihinakan di dunia. Jadi kalau ada orang yang dihinakan di dunia, ya bagaimana mungkin Pairing. Jadi kalau ada orang di dalam agama Islam, di dalam Al-Quran, bahwa orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan oleh Allah, jadi bagaimana mungkin kita mau menyembah orang yang sudah disalib, dikutuk, keluar dari kubur? Kan tidak mungkin ya kan ya. Ada sesuatu yang mustahil. Jadi umat Islam itu benar-benar memang harus dibentengi mereka ini dengan pengetahuan seperti ini. Karena kalau mereka itu sudah mendengarkan, umat Islam ini sudah mendengarkan bahwa di Islam itu ternyata yang disalib ini adalah orang yang dihukum oleh Allah. Di Islam ini bahwa yang disalib itu adalah orang yang dihinakan, dan yang disalib ini bukan Nabi Isa alaihissalam. Ketika datang
Nah, inilah pentingnya pembelajaran apologet itu. Inilah pentingnya para apologet Islam berdiri di tengah-tengah umat untuk menjelaskan kemudian pentingnya agar menghindarkan diri mereka dari gerakan-gerakan pemurtadan. Suaranya mendem ya? Mendem suaranya. Aman kan? Aman dong. C. Oke. Aman. Belum ada saudara non-muslim. Mungkin mereka menganggap bahwa TikTok belum ini. Atau jangan-jangan memang mereka belum bisa live. Jangan-jangan mereka belum bisa live memang teman-teman. Karena kalau saya lihat teman-teman Islam ini, ya, mereka sudah pada bisa live. Ini juga angka sudah tembus 500 penonton. Artinya teman-teman sudah mulai paham bahwa nyik-nyok udah mulai buka pembatasan yang kemarin. Oke, silakan teman-teman yang naik ke sini. Tentunya yang kita harapkan naik adalah saudara Kristen, atau di antara 500 orang ini memang nggak ada Kristen di bawah. Hmm? 500 orang ini tidak ada Kristennya. Cek. Oke. Yang ingin disampaikan sambil menunggu teman kita dari Oten. Silakan. Lina Tidak Jaya lagi debat dengan Unirifa. Tuh dia mau debat. Perasaan dia hanya mengatakan naik. Yang mau berdialog tanya apa saja naik katanya. Tapi giliran naik, dia nggak mau bahas tentang lintas agama. Alasannya komalnya itu komal bagus kata dia. Halo, selamat malam. Nabi Paulus kenapa lari? Kenapa lari dia? Nabi Paulus tadi kenapa turun? Naik lagi bang, santai aja bang. Gak usah takut, masa Rasul takut sama manusia biasa? Anda kan Rasul. Sementara kita cuman manusia biasa. Gak usah takut. Naik aja lagi di sini. Ayo. Oh, Paulus Rasul palsu. Yang tadi. Kalau yang di abad pertama itu emang asli. Oh asli. Oh, syukurlah. Kalau yang tadi itu kita hanya membahas sesuatu yang penting kali terkait salib ini. Ya, harus Anda jelaskan salib menurut Yahudi itu apa, salib menurut Kristen itu apa, salib menurut Islam itu apa, kan gitu. Nah, harus dijelaskan tuh supaya
teman-teman paham. Jangan cuman diimani saja, cuman diajarkan kita mau jadikanlah seluruh bangsa. Ya, sebelum jadikan kami menjadi pengikutnya makhluk itu, jelaskan dulu salib itu apa, salib ini apa gitu. Dulu jelaskan ke kami supaya kami kalau masuk hati, ya mungkin kita pelajari apakah ada sisi benarnya gitu loh. Naik aja sini bang, berat ya. Tadi di Komal apa tuh? Di Komal Dehen atau apa gitu. Apa yang kami minta untuk dijelaskan, ya tentu kami sudah memiliki kemudian dasar-dasarnya. Nanti tinggal dikembangkan aja. Jadi orang Kristen ini yang harus menjelaskan lebih rinci. Tapi rincinya itu jangan akal-akalan. Makasih teman-teman yang ada di Malaysia, barakallahu fiik. Jangan akal-akalan, tetapi harus berdasarkan data yang ada di dalam kitab saudara. Begitu. Ayo, silakan. Naik aja dulu. Di bawah siapa? Ada moderator di bawah. Naik aja di sini. Gak usah malu-malu. Santai aja. Ini Komalnya tidak, ini kok enggak nyiksa orang loh. Komal ini enggak nyiksa orang, Komal ini baik. Ayo silakan. Jangan malu-malu. Naik aja ke sini. Kita bincang-bincang tentang hal yang penting. Karena ini terkait dengan keselamatan kita, yaitu tentang salib. Kalau misalnya Islam salah terkait salib, naik ke sini. Berikan penjelasan kepada kami. Kalau Kristen yang salah, ya berarti ada alasannya. Dan siapa yang mampu kemudian untuk menjelaskan itu? Tentu Bible. Kita, teman, bahas tentang penyaliban ini karena ini penting. Kalau ternyata penyaliban ini tidak ada dasarnya sebagai jalan keselamatan, maka sia-sialah kemudian perjuangan kalian selama ini yang ingin memurtadkan, ya kan, yang melakukan kristenisasi dan seterusnya. Kalau ternyata dari akarnya memang sudah salah, akarnya sudah keliru, dari pijakan awal itu udah tak ada dasar, maka buat apa? Buat apa kalian bersusah-susah? Itu akan semakin menguatkan isi Quran bahwa orang-orang kafir ini adalah saudara-saudaranya iblis yang membantu iblis dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi, kan gitu. Nah, maka dari itu saudara Kristen lah yang harus menjelaskan kepada kita, apa sih salib itu? Salib itu apa? Islam
Ya jelaskan. Coba dijelaskan kepada kami biar kami dengar. Apakah betul salib menurut Kristen ini sudah sesuai dengan hukuman atau sesuai dengan yang dianut oleh orang-orang Yahudi? Karena yang menyalib ini kan orang Yahudi. Dasar pijakan orang Yahudi menyalibnya apa? Terus berubah menjadi jalan keselamatan yang tadinya adalah kutuk, itu gimana? Nah, kalianlah yang harus menjelaskan sebagai non-muslim yang juga ya berbicara mengenai salib. Meskipun salib itu asal-usulnya berasal dari Al-Quran. Salib itu asalnya dari Quran. Ya memang agak berat. Tema yang kita sajikan memang agak berat. Karena langsung di akarnya kan. Yang kita angkat selalu adalah terkait pondasi awal. Kekristenan mengambil salib. So, didukung oleh dalil, ya mungkin banyak orang yang akan menjadi murid dari makhluk yang disalib ini. Karena banyak pertanyaan yang akan mengiringi materi salib ini. Contoh misalnya, Yesus itu manusia, ya manusia, tapi dia juga adalah Tuhan. Oke. Apakah Yesus itu sepenuhnya manusia? Ya. Dan juga sepenuhnya Tuhan? Ya. Pertanyaannya kemudian, apakah orang yang tidak menyembah Yesus itu masuk neraka? Iya. Yesus yang mana? Yesus yang sepenuhnya manusia atau Yesus yang sepenuhnya Tuhan? Kalau manusia tidak menyembah kepada Yesus yang sepenuhnya manusia, apakah masuk neraka? Tidak. Karena memang Yesus yang manusia tidak wajib disembah. Tapi kalau tidak menyembah Yesus yang sepenuhnya Tuhan, apakah berdosa masuk neraka? Saudara-saudara Kristen pasti mengatakan, ya jelas toh, tidak ada keselamatan di luar daripada Yesus. Jadi yang tidak menyembah Yesus yang sepenuhnya Tuhan, itu tempatnya neraka. Muncul pertanyaan. Apa bunyi pertanyaannya? Yesus yang sepenuhnya manusia ini, apakah menyembah kepada Yesus yang sepenuhnya Tuhan? Ini agak berat. Agak berat. Apakah Yesus yang sepenuhnya manusia menyembah kepada Yesus yang sepenuhnya Tuhan? Karena Yesus yang sepenuhnya manusia ya berlaku sebagai manusia. Maka sebagai manusia wajib hukumnya dia bertuhan. Kepada siapa dia harus bertuhan? Kepada Tuhan yang benar menurut hitungan orang Kristen. Maka Yesus yang manusia harus menyembah kepada Yesus yang adalah Tuhan. Nah gimana kira-kira itu? Yesus yang manusia menyembah kepada Yesus yang Tuhan. Yesus yang sepenuhnya manusia menyembah kepada Yesus yang sepenuhnya Tuhan. Karena kalau Yesus yang sepenuhnya manusia tidak menyembah kepada Yesus yang sepenuhnya Tuhan, maka Yesus yang sepenuhnya manusia tempatnya di mana? Wah, ini bahaya. Karena di situ ada dua natur. Jadi satu natur masuk surga, satu natur masuk neraka. Mungkin begitu. Ya ini gimana menjelaskan ini?
Bagaimana menjelaskan ini? Karena kemanusiaan Yesus itu, ya, kemanusiaan Yesus itu tetap aja manusia. Karena konsep yang dibangun oleh saudara Kristen, Yesus sepenuhnya manusia kan? Maka sepenuhnya manusia ini, apakah menyembah kepada Yesus? Gimana itu ya? Yesus. Bingung kan ya? Naturnya, dua natur. Karena kalau Yesus yang manusia tidak melaksanakan tugasnya sebagai hamba Tuhan kepada Yesus yang adalah 100% Tuhan, maka Yesus yang manusia juga kena hukum. Yesus yang sepenuhnya manusia itu kan yang mati. Karena tidak mungkin Tuhan itu mati. Makanya kalau ditanya kenapa Tuhanmu mati, itu kan sisi kemanusiaannya kan. Yang mati sisi kemanusiaannya. Oke. Berarti ada sisi ketuhanan. Nah, sisi kemanusiaannya wajar mati karena dia memang manusia. Nah, yang manusia ini menyembah nggak kepada Yesus yang adalah Tuhan sepenuhnya? Mau pecah kepala, pikirkan. Manusia Tuhan menyembah kepada Tuhan manusia. Sorry. Gimana itu? Tuhan manusia. Manusia sepenuhnya manusia ini menyembah kepada sepenuhnya Tuhan. Di mana manusia ini adalah Tuhan itu sendiri. Di mana Tuhan itu adalah manusia itu sendiri. Kenapa dia mati? Karena dia manusia sepenuhnya. Kenapa dia lapar? Karena dia manusia. Caranya gimana? Atau ada spesial bonus, spesial rate untuk Yesus yang manusia? Ada dispensasi. Karena kau adalah manusia yang ku ambil sebagai rupa aku, maka kamu kamu dikasih bonus. Mungkin begitu ya? Gimana itu? Ya, karena kamu adalah tubuh yang aku pakai, maka kamu bolehlah tidak menyembah aku ya. Gimana itu? Bagaimana ceritanya ini? Yang mati itu Tuhan atau manusia? Manusia. Nah, kalau manusia ini tidak menyembah kepada Tuhan, masuk neraka enggak? Ya iya dong. Kan dia harus menyembah kepada Tuhan. Nah, Tuhan mana yang dia harus sembah? Tuhan yang sepenuhnya Tuhan? Yang mana itu? Ya, yang adalah dirinya sendiri, kan? Aduh. Bantu aku, Mama. Gimana menjelaskan ini? Aduh. Yesus 100% manusia. Dan juga 100% Tuhan. 100% Tuhan. Oke. Siapa 100% Tuhan itu? Ya dirinya sendiri. Aduh. Ayo, Oten, jelaskan kepada saya, Ten. Jelaskan, naik ke sini, jelaskan. Yang disalib ini apa? Yang disalib. Aduh, Mama. Allahu Akbar. Aduh. Bagaimana itu ya? Yesus menyembah kepada
dirinya sendiri. Dia sujud menyembah kepada dirinya sendiri. Gini, muter gini. Oh bingung, saya bingung. Ini pertanyaan, gimana ceritanya tuh? Waduh, bingung gak kalian teman-teman? Kita harus berguru kepada siapa ini? Yesus 100% manusia dan 100% Tuhan. Sisi kemanusiaannya, kalau dia tidak menyembah kepada Tuhan, kufur berarti kafir. Ya tentu kemanusiaan Yesus ini juga butuh selamat. Maka yang harus Yesus lakukan adalah menyembah kepada Tuhan. Nah ternyata Yesus itu punya 100% sisi ketuhanan. Berarti Yesus yang manusia ini menyembah kepada Yesus yang 100% Tuhan. Iya, si runtuh ini. Yesus ketika hidup di dunia sebagai manusia, dia menyembah kepada siapa? Menyembah kepada dirinya. Awe. Bagaimana bisa menjelaskan ini? Siapa yang bisa menjelaskan ini? Ini gara-gara salib kah? Sampai ada konsep seperti ini? Pusing aku. Teman-teman pusing gak? Pusing aku langsung. Gimana itu? Ada yang butuh kombantrin? Iya kan ya? Iya kan? Bingung kan jadinya? Bingung. Pasti bingung. Gimana ceritanya tuh? 100% Tuhan, 100% manusia. Dulu waktu dia masih belum disalib, dia 100% manusia. Setelah disalib, 100% Tuhan. Atau gimana? Apakah pada saat dia dilahirkan barengan 100, mulainya dia menjadi Tuhan kan di situ ya kan ya. Untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan. Berarti dia mulai Tuhan itu pada saat dia keluar dari kubur. Kisah para Rasul 2 nomor 36. Yesus yang kau salibkan ini telah dijadikan menjadi Tuhan. Berarti sebelum dijadikan dia 100% manusia gitu ya. Belum ada 100% Tuhannya gitu. Nanti setelah dia keluar dari kubur baru ada penambahan kepribadian gitu. Penambahan kodrat. Ya orang Kristen lah yang harus menjelaskan ini. Makanya kita tunggu kan. Kapan? Apakah ketika dia keluar dari rahim di situ sudah 200%? Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Begitu dia keluar dari rahim sudah 200%, manusia 100, Tuhan 100. Atau masih 100% manusia aja. Terus 100%-nya kapan? Atau duluan 100% Tuhan, ketika dia masih berupa firman, dia 100% Tuhan. 100% Tuhan firman. Firman ini menjadi daging. 10%. Woi, bantu tolong. Jelaskan kepada kami. Mana yang benar ini? 100% firman. Kemudian 100%
menjadi daging. Lalu 100% Tuhannya kapan? Tolong please bantu kami, bantu. Bingung kami, bingung betulan. Bingung. Benar-benar bingung. 100% firman. Kemudian 100% firman ini menjadi daging. Nah, yang menjadi daging ini berapa persen? Apakah 100% ini firman ini berubah menjadi 100% daging? Berarti tak ada lagi firman. Karena sudah berubah menjadi daging. Atau jangan-jangan kita bertanya ini ya, 100% manusia firman turun menjadi 100% daging. Lalu setelah keluar dari kubur menjadi 100% Tuhan. Berarti maksudnya nih 100% ini loncat ke sini, 100% loncat ke sini 100%. Jadi tetap aja 100 gitu. Ketika 100 ini berubah menjadi daging, kemudian firman berubah teofani menjadi daging 100%. Lalu daging ini kembali bukan kembali sih. Daging ini berubah menjadi Tuhan. Nah, berarti tak ada lagi daging. Tapi kalau tak ada daging, teman-teman, dia duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa sebagai anak manusia. Yate kandenate, yate pura mote firman nasanga na pukada firman kade 100%. Mane rokok dio dunia mencaji daging. Rokok dio kuburu mane suung dio kuburu mencaji 100% Tuhan. Ya teh, umpamina pelaite, umpami ya teh. Jadi Tuhan dia 100%. Keluar dari kubur jadi Tuhan 100%. Jadi kemanusiaannya tadi kemana? Ini kemanusiaan. Sementara dikatakan dia anak manusia duduk di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Di atas ada 200%. Masolang generasi. Di atas ada 200% kah? Hah? Oh iya, masih. Aduh, gimana ini teman-teman? Adakah yang bisa menjelaskan? Bantulah kami nih, jelaskan kepada kami nih. Ribet, bingung. Kalian yang punya tugas untuk menjelaskan. Betul, masolang generasi, solang. Rusak generasi ini. Kalau tidak dikasih penjelasan yang betul-betul mumpuni untuk kita pahami. Tapi paham itu kan menggunakan akal. Gimana kalau penjelasannya tidak masuk akal juga? Ya nggak paham-paham juga kita. Ujung-ujungnya nanti imani aja. Waduh, parah ini. Gimana ya? Oh gini mungkin. Ya. Mungkin ini pertanyaan. Pada mulanya, oh dibangkitkan sama ini yang bangkitkan ini. Dibangkitkan, bangkitlah dia, trek, bangkit.
Sekarang ada berapa ini? Ada berapa ini? Ini membangkitkan, ini bangkit. Terus ini jadi Tuhan. Siapa yang menjadikannya Tuhan? Ini. Maka dia menjadi Tuhan. Duduk di sebelah kanan. Jadi kayak gini. Tidak begini lagi. Tidak masuk lagi. Tidak masuk lagi. Aduh. Pening aku bahkan di sampingnya kayak gini. Bukan bersama-sama. Masuk kayak gini. Oh, bersama. Kalau firman itu mereka teman-teman kita artikan perkataan, berarti ini hilang perkataan. Kalau hilang perkataan apa namanya? Kalau hilang perkataan apa namanya? Nah, ini tapi lucu ya. Kenapa lucu? Karena ini firman. Firman ini kan perkataan turun ke bumi. Jadi daging dia. Jadi daging. Terus dia dibangkitkan. Naik lagi dia duduk di atas. Lalu Roh Kudus kemana? Waduh, ternyata ada yang ketinggalan satu. Roh Kudus kawan, Roh Kudus. Roh Kudus ini yang kita belum tahu kemana perginya. Atau kita mau ikut-ikutan juga. Begini ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Nah, mana Roh Kudus? Di mana Roh Kudus? Mana Roh Kudus? Ada yang bisa jelaskan? Naik dulu teman-teman Kristen, jelaskan ke kami. Kami nggak paham. Kami nggak berani berikan kesimpulan. Mana Roh Kudus? Pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Theos. Firman itu adalah Theos. Nah, firman itu menjadi daging. Tinggal satu. Roh Kudus mana? Roh Kudusnya mana? Woi Sambalu, Roh Kudusnya di mana? Pening aku. Bingung betul. Bingung saya. Aduh. Sudah bingung kayak gini, nggak ada kopi, nggak ada Oten yang menjelaskan. Roh Kudus, anak, bapak sama anak satu. Roh Kudus, ini yang melayang-layang, ini kan melayang-layang kan, yang di Kejadian 1 itu melayang-layang. Di permukaan air ini melayang-layang di atas permukaan air. Bapak di mana, Yesus di mana? Ribet kali ini. Pusing aku, serius. Pening saya. Roh Tuhan melayang-layang. Bapak ngapain? Yesus masih berupa firman. Oke? Yesus masih berupa firman. Oke. Berarti Yesus masih ada di dalam diri Bapa. Satu lah ini ya. Ada yang punya karet nggak? Ada yang punya karet nggak? Biar Bapak dengan Yesus ini, Bapak dengan firman ini diikat dulu. Ada karet nggak ya? Niat kali ya.
Iya kan ini bapak dengan ini kan tadinya satu memang dia. Nah, ini melayang-layang, ya kan? Nah, ini bapak. Tapi ini bapak di mana pada saat roh ini melayang-layang? Bapaknya kemana? Oke lah firman sama bapak bersatu. Nah ini 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 melayang-layang. Oke. Nah atau bersama-sama begini melayang-layang. Tiga melayang-layang. Terus kemudian melayang-layang, satu turun ke bumi, masuk ke perut Maria. Tinggal dua kan? Gitu ya? Tinggal dua melayang-layang. Enggak melayang lagi, Deng. Karena hari ketujuh dia istirahat, enggak melayang. Jadi tinggal begini. Tidak melayang lagi dia kan? Dia masuk ke perut bumi. Terus dia mati. Lalu dibangkitkan sama ini. Turun juga ini, membaptis. Turun juga dia membaptis. Kau turun duluan bos, nanti saya nyusul. Nah, kan gitu. Merpati turun berupa merpati, terus suara dari surga. Ini kan nampak, ini yang tidak, ini suara doang. Ini yang nampak dengan anak di Sungai Yordan. Nah, gini dia modelnya. Terus sudah dibaptis gitu, berjalannya waktu dia mati. Ini mati dia kan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kemudian dibangkitkan. Nah, setelah dia dibangkitkan ini, dia kan sepenuhnya manusia, dibangkitkan dia ini sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Maksudnya dia ini di bawah. Disinilah dia ya. Ini Roh Kudus di sini. Terus ini bingung juga saya. Ini 100% daging, 100% Tuhan. Nah, ketika dia 100% daging, berarti dia beribadah kepada ini kan, sujud kepada ini. Nah, sujud kepada ini. Tapi ini disebut sebagai 100% manusia. Berarti ini yang disebut 100% Tuhan. Berarti gimana itu? Ini sujud kepada Tuhan. Nah, kalau dikatakan dia 100% Tuhan, 100% manusia, loh, ini Tuhannya di sini, manusianya di sini. Mananya 100% manusianya, Tuhannya mana? Roh Kudusnya mana, teman-teman? Tinggal dua. Roh Kudus jadi roh beneran ini. Ini pulpenku jadi roh beneran. Hai. Jadi roh beneran, teman-teman. Sumpah, tadi ada 3 di sini. Kalian lihat kan? Kok bisa ya? Gimana? Oh. Oh. Jadi malu. Bercanda. Oke. Ini ada Bang Jack. Halo Bang Jack. Selamat malam. Halo. Halo Bang Jack. Iya.
Selamat malam bang. Ini bang, Hmm. saya Muslim bang, Muslim. Lihat tidak pulpenku tadi? tapi Yang satu. lucunya. Aku kehilangan pena. Iya gimana bang? Dari mana ini? Ini bang, Siap. saya dari Maluku Utara. Ah, Papua, bukan? Maluku Utara. Oh Maluku. Iya. Ini bang, Ah, gitu. saya dulu kan ini berkaitan dengan yang barusan abang cerita, ya kan? Iya. Itu kan saya pernah dengar Siap. kan di Musiknya bisa dikecilin nggak bang? Itu kan Musik di belakang itu dikecilin aja bisa nggak? Dicekik aja lehernya yang nyanyi itu. Ya gitu. Oke. Lanjut bang, lanjut. kan katanya itu ada 100% manusia, 100% Tuhan, betul kan? Iya menurut saudara kita kan Ini kita yang saya- statusnya kalau- bertanya. Iya. Terus. Maksudnya kan kalau di Tritunggal itu kan harusnya harus ada juga kan mestinya yang 100% roh. Kan dia 3. Ada 100% Tuhan, 100% manusia, 100% juga roh. Iya. Pernah ada begitu kah? 100% Tuhan, 100% manusia. Iya, kalau saya berpikir kan seharusnya kan cuma didengar selama ini kan cuma 100% Tuhan, 100% manusia, tapi 100% rohnya saya tidak pernah dengar. Harusnya kalau Itu Tritunggal kan ya bermerpati kok. adil lah. Kalau saya sih, Terus begini, terus Bang. kalau saya 100% manusia, kalau Yesus ini kan 100% manusia, teman Kristen mengatakan dia 100% Tuhan juga. Berarti kalau Roh Kudus 100% Tuhan, 100% juga burung merpati. Harus begitu. Ya iya loh. Kan gitu. Harusnya. Iya kan? Iya ya. Saya juga bingung mereka ini nih. Harusnya gitu, tapi kan teman Kristen lah yang bisa menjawab itu kan. Kalau mereka katakan Yesus itu manusia 100% dan Tuhan 100%, berarti Roh Kudus 100% Tuhan, 100% burung merpati. Harus. Kalau memang konsepnya itu teofani, karena malaikat Roh Kudus ini menampakkan diri dalam rupa burung merpati. Nah, Bapa turun juga menampakkan diri dalam rupa manusia, kan gitu. Harusnya. Membingungkan juga sih. Ada lagi Bang, bisa Pak? Iya. Kan ini kan masalah penyaliban. Iya, apa namanya? Itu yang sering saya dengar itu kan penyaliban itu untuk menebus dosa manusia. Ya kan? Iya. Gitu kan katanya. Terus manusia ini manusia yang mana? Karena tidak disebutkan yang lebih, karena di situ kan tidak disebutkan ini cuman orang Kristen. Jadi kalau berbicara manusia kan ya semua agama kan bisa. Menurut saudara-saudara kita begitu, seluruh manusia yang percaya kepada kematiannya gitu. Yang tidak percaya kematian Yesus, tidak menerima kematian Yesus dan kebangkitannya ya tidak ditebus. Ya berarti kalau begitu nggak boleh dong, harus spesifik lah. Maksudnya ada lanjutannya lah. Hanya Kristen misalnya, ya kan? Kan cuma di situ manusia ya. Jadi kalau orang bacanya kan, oh berarti walaupun kita tidak beriman ke ajaran mereka, ya nothing tulus lah. Kalau memang saya salah ya berarti nanti kan ada yang nebus dosaku. Kalau misalnya seandainya saya salah, kan gitu jadi berpikirnya. Itu sudah ada di 1 Yohanes 2. Nah, Anak-anakku janganlah engkau berdosa, namun apabila kalian berdosa, ada Yesus sebagai pendamai dosa kita, bahkan bukan hanya dosa kita tapi juga dosa dunia, gitu. oh iya Tapi Bang, yang bisa dulu ya. Yang bisa menjelaskan Dulu, itu ya Bang. saudara. Nah, dulu Bang, Gimana? saya waktu masih sekolah dulu, ini di depan kelas nih, guru saya menerangkan, dia memang Kristen juga sih. Guru itu agama Kristen. Dia bilangnya begini, dia menerangkannya di papan tulis.
salib itu katanya hablum minallah ke atas, garis ke atas, terus hablum minannasnya garis ke horizontal gitu. Jadi itulah Terus salib. terus garis ke bawah apa? Hubungan kepada setan gitu. Kan ada juga Saya berpikir garis ke ini bawah. maksudnya apa ini? Ya kenapa Iya, enggak saya juga. ditanya? Ke atas Allah, kiri kanan manusia, yang ke bawah? Saya sudah sampai berpikir ke situ lah. Kita cuma dikasih tahu kayak begitu lah. Nggak tahu itu apa maksudnya juga. Kami cuma iya saja, cuma dengar-dengar saja kan. Entah itu ada maksudnya tersendiri, terselubung, saya nggak tahu juga. Iya, Jadi iya. dia kayak gimana ya? Kok salib kok dibilang hablum minallah sama hablum minannas? Itu Kan bahaya juga itu. itu tafsirannya mereka. Tafsiran mereka itu kan, karena mungkin berbentuknya vertikal, horizontal kan gitu. Cuman kalau saya dihadapkan dengan orang kayak gitu, ya menghadap ke bawah ini kemana? Karena iblis itu dari atas ke bawah. Iblis dilemparkan ke dalam dunia orang mati kan gitu. Kalau saya ditemui orang yang berikan konsep seperti itu, hablum minallah pula tuh di bawah, hablum minannas juga di bawah. Kasihan kalau orang yang kan yang masih apa kayak kami dulu kan masih labil kan bisa terpengaruh. Untung kan waktu itu kan kami saya terutama khususnya saya kan enggak sampai masa mau dicampur begitu kan, bagi saya kan enggak masuk akal. Iya. Jadi gitu aja Bang. Aduh, Oke, sip. makasih banyak sudah dinaikkan ini Bang. Iya, sama-sama. Semangat selalu Bang. Selalu semangat. Ya, semoga panjang umur juga Bang Juma sekeluarganya. Siap. Ya, Makasih. lanjutkan perjuangan Bang. Baik, baik. Bang. Ya. Iya. Makasih banyak Bang. Ya, Baik, assalamualaikum baik. warahmatullahi Masya Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam satu Tuhan. warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Riki, dari mana Bang Riki? Salam dari Riau, Bang. Riau, Pekanbaru. Riau. Tepatnya daerah Duri, Bang Zuma. Oh, Duri. Oh, tempatnya ini, Ya. sang akrobat. Di Iya. Yohanes tahu Abang? Iya, tahu. Sepupu satu Ah, kalinya itu. bom kan? Iya. Aku sering ku tengok Abang kalau debat Bang Nandar, Bang Zuma sama dia, nggak pernah lagi nampak tuh Bang. Udah hilang dari lagi- peta. Beliau lagi ini kali, lagi memperdalam ilmu Quran. Nanti datang-datang ngaku sudah tamat belajar Quran. Kayak Edis kan ya? Salam Zuma. Aku penggemar berat apologet dari Bang Zuma, Bang Nandar, Ustaz Yusuf, Nirifa, Bang Ardiansyah, semua saya ikuti Bang. Iya. Semoga Oke. sehat selalu Bang, panjang umur. Ya, Bang. Amin. Makasih ya. Terima kasih banyak Bang. Ya, Bang. Sama-sama. Oke Bang. Hati-hati di jalan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, mungkin sudah ada yang dari non-muslim di bawah. Silakan naik untuk menjelaskan kepada kami umat Islam terkait dengan salib. Karena tiga agama ini kan sama-sama membawa pengajaran tentang salib. Orang Yahudi juga mencakup ajarannya tentang salib. Orang Kristen salib. Kami pun Islam dalam kajian Islam juga belajar tentang salib. Sepanjang dialog Islam Kristen kan hanya itu yang menjadi
materi yang paling populer tentang siapa yang disalib ini dan apa fungsi dari penyaliban ini. Tetapi kita tidak pernah mendudukkan hukum salib sesuai dengan kaidah yang ada. Salib menurut Kristen itu apa? Di mana dalil-dalilnya? Dan salib menurut Yahudi itu apa? Orang Kristen pun bisa menunjukkan dalil-dalil dari kitab yang Yahudi yang dipakai oleh saudara Kristen terjemahannya. Dan kami pun akan menguraikan salib itu apa menurut Al-Quran. Kan gitu. Karena kalau di Islam, salib ini hanya diberikan kepada orang yang dihukumi oleh Allah dengan hukuman kehinaan disebab itu jelas itu di dalam Al-Quran. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam jelas sekali diterangkan itu tidak memerangi, tidak membenci. Oleh karena itulah ketika beliau terancam, Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, ini mutawaffik. Jadi sesungguhnya aku Allah, aku Tuhan pencipta langit dan bumi, itu mengangkat engkau. Jadi Nabi Isa ini diangkat. Warafi'uka. Aku mengangkat engkau ke hadiratku. Lalu aku bersihkan engkau dari orang-orang kafir. Jadi Nabi Isa alaihissalam dibersihkan. Wa mutahhiruka minal ladina kafaru. Itu dibersihkan orang-orang kafir ini dari Nabi Isa ini dibersihkan dari orang-orang aja kepada kami. Kenapa bisa salib itu menjadi jalan keselamatan? Kenapa bisa salib ini menjadi penebus dosa? Sedangkan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ketika melakukan penebusan dosa menggunakan kurban, maka kurbannya itu adalah binatang dan mereka tidak menyalibkan. Mereka hanya menyembeli, habis itu mereka bakar. Tidak ada tradisi di dalam Yahudi menyalib kambing atau menyalib sapi untuk menebus dosa-dosa mereka. Ya, tidak ada itu. Jadi salib hanya mereka gunakan untuk menghukum penjahat. Salib hanya mereka gunakan untuk memberi ganjaran kepada pelaku dosa. Tidak ada kemudian mereka menyalib kambing, menyalib sapi, atau menyalib domba ketika mereka ingin mempersembahkan korbanot kepada Elohim. Ya, yang disalib itu hanya pelaku maksiat, hanya penjahat. Khusus kepada orang-orang Yahudi. Nah, itu yang menyebabkan mereka sepakat untuk menyalib Yesus, melenyapkan Yesus, karena Yesus menjadi batu sandungan
bagi mereka. Begitu kawan. Halo, selamat malam. Selamat malam saudara TikTok. Halo. Buka mic-nya, Bang. Gak usah malu-malu, Bang. Buka aja mic-nya. Silakan. Halo. Buka aja mic-nya, Bang. Saudara TikTok. Gak usah sungkan, gak usah segan. Silakan buka mic. Kalau perlu buka kamera. Kita membahas tema ini. Silakan. Halo. Halo. Halo, friend. Udah, kalau malu nggak apa-apa, dibawa aja. Kristen yang lain silakan naik. Kita diskusi pelan-pelan aja. Pelan-pelan. Gak mesti harus berkeras-keras kan ya. Kami hanya butuh penjelasan aja. Saya akan diam mendengarkan penjelasan saudara Kristen tentang penyaliban ini. Bukan lagi soal 3 pulpen ya. Bukan. Soal 3 pulpen tadi itu ya pemicunya juga itu. Pemicunya jelas adalah ini juga nya salib. Karena kalau tidak ada penyaliban tadi itu 3 pulpen itu juga enggak ada. Iya kan? Gara-gara salib sehingga setelahnya ada konsep 3 pribadi. Sebelum ada penyaliban kan itu enggak ada. Yesus turun mengajarkan dirinya sebagai rasul. Nanti setelah ada penyaliban berubah menjadi Tuhan. Gitu. Maka saudara Kristen harus menjelaskan ini. Kalau tidak dijelaskan berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Gitu. Ini sudah hampir 1,5 jam. Argumentasinya membuat mereka pusing, membuat mereka tidak paham, dan terlalu mudah dipatahkan argumentasinya, sehingga mereka butuhkan Islam yang lebih kuat argumentasinya. Maka dia memilih komal-komal yang lain. Karena kelihatannya memang enggak berkenan kalau di komalku. Maunya di komal yang rame gitu ya. Atau di komal-komal kayak siapa Ustadz Yusuf PI, komal siapa lagi yang biasa sendiri, Dinda Yonatan Nandar, Uniripa, karena mereka ini adalah orang-orang cerdas memang. Kalau Bang Suma kan kebanyakan guyon. Kalau saya mau kebanyakan bercanda kan ya. Itulah mungkin. Dan takut juga disuruh ke gereja ketemu pendeta suruh colop. Ngapain di situ? Kalau di situ kita disuruh kerja, dikasih PR, disuruhnya kita ke gereja kemudian ketemu pastor, pendeta kan gitu ya.
Sehingga mereka mikir kalau di tempat lain kan enggak. Diajarin, dibimbing yang baik, dijelaskan dengan cara baik. Kalau Bang Suma kacau cara penjelasannya. Mungkin karena itu teman-teman. Allahu Akbar, Masya Allah. Tapi kalau ada yang pening kepalanya, yang mau pusing, ya silakan aja. Biasanya kan yang naik itu habis mabuk, habis minum tua. Biasanya kan ya, biar rasa takutnya itu hilang, rasa gentarnya itu hilang, mulutnya tidak mau berhenti bicara, kan gitu. Iya kan ya? Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo teman-teman, ini sudah hampir jam 10 ini di tempat saya. Gitu loh. Iya kan? Atau kita ganti tema teman-teman. Mungkin temanya agak-agak ringan. Kita bikin yang agak berat barangkali. Apanya? Kita ganti apa? Di sini ada teman di bawah roh kebenaran. Biasanya roh kebenaran itu saudara kita Kristen. Saya sudah minta naik, tapi enggak naik. Kenapa Bang? Gini ya. Ini agak ringan kan temanya? Gitu ya. Tuhan naik perahu. Tuhan naik perahu katanya. Tuhan berjalan di atas air. Udah benar kan itu tulisannya? Udah. Roh kebenaran. Siap malam saudara Salesius. Ya, selamat malam Bang Juma. Dari Timur Leste. Dari Malang saya Bang. Oh Malang. Ya, Katolik Protestan Bang? Saya Katolik. Katolik. Ya. Tema saya gimana Bangku? Tadi tertarik tema sebelumnya Bang Juma. Oke baik, kita ganti kalau gitu ya Bang ya. Biar terarah diskusi kita. Karena 2-3 agama ini memang membahas hal salib ini. Jadi memang iya, Yesus itu memang selalu dibahas oleh siapapun. Betul. Jadi tema Itulah orang benar. Iya Bang. Oke, Bang Juma masih belum percaya ya bahwa Yesus itu Gimana Bangku? Yesus kenapa Bang? Oke, silakan Abang. Silakan. Apakah Bang Juma masih belum percaya? Apakah Belum Bang percaya? Juma Iya. masih belum percaya Yesus itu disalibkan? Saya percaya.
Saya percaya bahwa yang disalib itu mengaku Yesus Kristus. Percaya saya, Bang. Sesuai dengan tertulis dalam Bible saudara bahwa yang disalib ini mengaku akulah dia. Artinya dia merujuk kepada Yesus Kristus. Kan gitu, Bang. Ya. Cuman ada hal yang membuat saya kemudian berpikir panjang ketika berbicara mengenai salib. Salib ini kan hukuman bagi penjahat, kan gitu. Nah, Yesus ketika menjelaskan kepada muridnya di dalam Lukas 21 nomor 8, Yesusnya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu di Lukas 21 Bang nomor 8. Jadi penyesat ini berkata, akulah dia. Nah, sedangkan orang yang disalib ini sebelum dia ditangkap, dia mengaku akulah dia. Ketika orang-orang Roma dan juga Yudas datang. Siapa Bang Juma? Yang disalib itu siapa? Yang mengaku dia? Ya, kalau menurut tradisi Kristen adalah Yesus. Kalau menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama Yesus. Ya siapa Lukas namanya? Penyesat itu datang tidak memperkenalkan nama, Bang, tapi dia menyebut dirinya Yesus. Harus namanya penyesat itu kan ada namanya Bang Juma. Cuman Yesus mengatakan penyesat itu datang Enggak, saya mau memakai. tanya, penyesat itu namanya siapa? Oh, penyesat itu iblis. Tapi kata Yesus, Namanya siapa? iblis itu tidak punya nama, abangku. Kalau tidak, yang saya tanya itu kan Bang Juma bilang penyesat. Ya, toh. Penyesat itu iblis, Bang. Penyesat itu namanya siapa? Nah, iblis ini penyesat kayak penipu ini dah. gitu loh, kayak penipu. Oh, beda. Siapa penipu? Itu beda konteks. Yesus hanya mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama Yesus dan penyesat itu berkata, akulah dia. Nah, tuh. Nah, di dalam Yohanes 18 nomor 5, Bang, ketika Enggak, artinya yang disalibkan itu kan menurut Bang Juma adalah penipu tuh. penyesat, Bang. Penyesat itu. Nah, Iya. siapa namanya? Tidak dijelaskan siapa namanya, tapi beberapa kali Yesus kemudian menjelaskan bahwa iblis Bang itu Juma Yudas. Bang Juma bilang Iya, yang iya, disalib baik. itu adalah penyesat. Nah, sekarang nama penyesat itu siapa? Baik, Yang disalib itu. Baik. Sekarang menurut Siapa? Abang, penyesat itu iblis Siapa atau bukan? namanya itu? Kutanya dulu, penyesat itu iblis atau bukan, Bang? Loh, penyesat itu kan bisa saja orang jahat. Bisa. Iya. Maksud saya iblis Iya, kan? toh. Nah, sekarang siapa penyesat itu loh? Siapa? Yang disalibkan itu siapa namanya? Oke, Penyesat. saya tanya dulu Abang Gus. Nanti saya sebut nama. Enggak, Saya sebut jawab nama. dulu itu. Jawab dulu itu. Karena yang Bang Juma kan bilang yang disalib itu adalah penyesat. Namanya siapa? Yudas, Bang, namanya. Oh, Yudas. Di mana? Iya. Di mana ayatnya? Oke, saya baca di dalam Yohanes 6 Ayatnya yang nomor. mengatakan bahwa yang disalib adalah Yudas. Baik. Bacakan Di ayatnya berapa? Di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, bukankah aku yang memilih engkau yang 12, satu di antaramu adalah iblis. Di dalam Lukas 22 nomor 3, iblis merasuki Yudas. Kan gitu. Yudas Boleh- yang disalib itu loh siapa? boleh- Mana ayatnya? Boleh saya teruskan? Enggak, ayatnya dulu. Baca ayat. Ya. Biar kita baca bersama-sama. Ayat berapa? Abang, kalau jelas disebutkan bahwa yang disalib itu Yudas, maka kalian tidak akan Nah, menjadi iya, Kristen. dalilnya mana? Iya, tadi saya sudah bilang, Yohanes Ya. 6. Yohanes 6. Oke. Saya buka. Iya, silakan. Yohanes Anda baca 6. dulu. Nomor 70. Yohanes 6. Nomor ayat 70. ya. Yes. Oke. Itu loh Bang Juma, biar jelas itu loh. Ya. Kalau saya orang yang sudah belajar, apalagi di dalam dirinya ada Tuhan, harusnya tidak perlu ditunjukkan. Ya, artinya
Anda harus komitmen bahwa yang disalib itu adalah penyesat. Kalau saya malu mengaku sebagai anak Tuhan kalau masih bertanya di mana dalil. Iya, karena sepanjang saya baca tidak ada dalil yang mengatakan. Iya, yang kalau ada disalib itu dalilnya adalah tidak mungkin Yudas. Kristen lah. Kalau ada Begitulah. dalilnya tidak mungkin kalian masih di Kristen. Ini saya baca Iblis ya. itu kan pintar. Pintar iblis itu menyesatkan. Iblis itu pintar, Bang. Ini saya baca ya ayat Iya, yang silakan. Bang Juma angkat tadi. Silakan, Berisi silakan, tentang silakan. Silakan, Abang. Perkataan Silakan. Yesus yang ditunjukkan kepada ke-12 muridnya yang mengatakan, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Ya, Namun seorang di antaramu adalah iblis. ya. Ya. Siapa iblis itu? Iblis. Siapa iblis itu, Bang? Enggak, yang mengatakan ayat ini kan di antara itu kan ada iblis memang. Iya, siapa Bukan di yang antara disalib, kan? siapa di antara 12 orang ini yang iblis? Loh, ini kan mengetahui bahwa Yudas itu akan Yudas. berkhianat terhadap Yesus. Udah ketahuan. Tapi bukan udah ketahuan. yang disalib adalah Yudas. Saya akan Anda buktikan keliru. saya buktikan Anda kalau Yudas keliru. yang disalib. Boleh nggak saya Tidak. buktikan? Oh, nggak Loh, boleh. ayat Sudah. ini kan Anda bilang bahwa Kalau yang nggak bisa saya disalib buktikan adalah ya mungkin Yudas. mana lagi? Ya, berarti saya nggak Loh. bisa buktikan dong. Loh, kan Bang Juma bilang yang disalib adalah Yudas. Iya, saya boleh buktikan nggak? Juma bilang Yohanes 6 ayat 70. Di sini tidak terbukti bahwa yang Boleh nggak disalib saya adalah buktikan? Yudas. Saya hanya memberikan Jangan ngabur item. Bang Juma. Jangan Sayangnya saya tidak ngabur. diberi kesempatan ya. Begitu. Di komal saya sendiri, di komal saya Anda sendiri saya tidak mengatakan- diberi izin menjelaskan. Loh, Anda mengatakan ayat Yohanes 6 ayat 70 mengatakan Yang iblis. bahwa Yang yang iblis disalib kan situ. adalah Yudas. Mana ayatnya? Ayat Saya yang Anda jelaskan baca boleh itu nggak? mana? Saya boleh menjelaskan Mana? tidak, Abang? Oh, nggak bisa dia, nggak bisa teman-teman. Ya, Nggak bisa saya. yang disalibkan Dia Yudas. tidak Mana mengizinkan kamu saya menguraikan karena akan ketahuan kalau saya urai. Makanya cara iblis itu mana dalilnya? Mana dalilnya? Bagaimana mungkin mau terang-terangan ditulis Yudas di situ? Tapi kalau Anda menggunakan akal sehat, saya bisa buktikan bahwa yang disalib itu Yudas. Anda ya. Boleh diizinkan? Mana? Oke, saya jelaskan. Anda diam, Mana? Anda diam boleh ya? Ayatnya. Iya, saya akan berikan dalil. Loh. Saya Ayatnya akan berikan. dulu biar kita Iya, saya akan baca. berikan dalil. Saya berikan dalil. Izinkan saya Ya, bicara. Ini buka komal dulu saya. ayat berapa? Yohanes berapa? Dengarkan aja saya menjelaskan. Nanti tinggal Anda buka. Kenapa Anda ketakutan? Kenapa Anda ketakutan gitu loh? Tanya dulu, kenapa Anda ketakutan saya menjelaskan kalau yang disalib itu Yudas? Anda kan harus menjelaskan. Izinkan berdasarkan saya dalil. menjelaskan. Izinkan saya Makanya. menguraikan. Makanya beritahu dulu ayatnya. Ketakutan saudara-saudara Kristenku ini, ketakutan Loh, sekali. ketakutan apa, Izinkan Bang Juma? saya Nggak ada. menjelaskan dan menguraikan Anda dalilnya. ngabur Saya buktikan itu. bahwa yang disalib itu Yudas. Boleh? Ya, coba. Oke, baik. Anda Ayatnya. Anda diam. Oke, saya akan kasih Ya, dalil. ayatnya Diam. dulu, ayatnya. Saya dulu. kasih dalil. Saya menjelaskan sambil menyuraikan dalil. Loh, ambil dulu ayatnya. Ayat berapa? Galatia 3 nomor 13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita sebab ada Loh, ayat tertulis. berapa? Surat berapa? Sebab Yohanes ada berapa? tertulis. Dengar. Sebab ada tertulis. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Bisa diam nggak? Bisa diam nggak? Tidak, saya mau mengejar Galatia Anda 3. yang mengatakan. Galatia 3 yang nomor disalib itu adalah 13. Yudas. Saya akan buktikan sedikit lagi, akan saya buktikan sebutkan. Sedikit lagi. Bagus, terima kasih host. Thank you host. Alhamdulillah, ternyata host masih punya perasaan. Jadi gini, saya akan jelaskan kepada Anda. Buktikan dulu yang disalib itu Iya, adalah saya akan Yudas. buktikan. Gimana saya mau buktikan? kalau Anda Buktikan, mana bicara ayatnya? terus. Mana ayat?
Anda tinggal saya tendang di sini, Anda terlempar ke neraka. Oh Kalau sudah, Anda tidak mau tendang diam. aja, nggak apa. Anda memang Oh, tidak beriman. takut mendengarkan kalau yang Anda sembah itu adalah Yudas, takut. Hah? Begitu Di mana takutnya Anda ayatnya? mendengarkan. Saya akan Ayatnya jelaskan. mana? Begitu Ayatnya takutnya mana? Anda menuhankan Yesus padahal tidak ada dalilnya Yesus itu Tuhan. Anda menganggap kemudian ibadah minggu padahal tidak ada dalilnya ibadah minggu. Anda makan Mana babi tidak ada dalilnya dalilnya? makan babi. Anda tidak bersunat, tak ada perintah kemudian untuk jangan bersunat. Tapi Anda imani. Giliran ini saya mau menjelaskan, Anda tidak izinkan. Kenapa? Karena Anda takut. Anda takut. Anda menyembah Yesus tidak ada dalil untuk perintah menyembah Makanya, Yesus. aduh. Tapi Anda sembah. Kenapa Anda sembah Yesus? Tidak ada dalilnya. Yesus minta disembah. Ayo. Kenapa enggak berdasarkan dalil Anda beragama kalau begitu? Dalil. Saya mau menjelaskan, Anda tidak kasih saya izin, tidak mengizinkan saya menjelaskan. Loh, iya, Karena Anda jelaskan ketakutan. Ayat berapa? Iya, karena Anda ketakutan. Galatia 3 Kenapa? nomor 13. Galatia 3 nomor Galatia 13. Mampus mati kau, laknat. Mampus kau, mati. Masih mau kau datang besok. Ini kamu tidak mau mengizinkan saya bicara karena takut kau kebongkar. Hah? Takut terbongkar aibmu. Kamu gak izinkan aku bicara. Kalau nanti berdasarkan dalil baru Anda imani. Mana dalilnya Yesus minta disembah? Mana dalilnya kemudian Yesus mengajarkan agama Kristen? Mana? Gak ada dalilnya. Mana dalilnya mengajarkan ke gereja? Mana? Gak ada dalilnya. Mana dalilnya ibadah minggu? Gak ada dalilnya. Tapi Anda lakukan. Mana dalilnya Trinitas? Mana dalilnya? Tapi Anda lakukan. Anda percayai. Tanpa dalil. Tapi giliran yang seperti ini harus ada nama. Saya mau menjelaskan. Anda tidak kasih. Kenapa? Bukan karena Anda kemudian menemukan saya tidak bisa menjelaskan atau tidak bisa menunjukkan, enggak. Tapi karena takut aib Anda terbongkar kalau Anda itu menyembah bukan Yesus atau Yudas. Yudas. Izinkan saya mengurai. Langkah berikutnya. Karena sudah ada bocoran dari Paulus. Di mana bocoran dari Paulus? Galatia 3 nomor 13. Sebab ada tertulis. Kalau tidak ada tertulis berarti Paulus berbohong. Harus ada tertulis. Rupanya betul ada. Di mana tertulisnya? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Kena di situ. Apabila ada orang melakukan dosa sepadan dengan hukuman mati. Siapa yang melakukan dosa yang sepadan dengan hukuman mati? Yesus atau Yudas? Kena lagi. Lalu kau gantung dia. Jangan kau biarkan mayatnya. Sebab orang yang dikutuk oleh Elohim, dikutuk. Siapa yang dikutuk? Yudas atau Yesus? Diriku. Penguasa dunia yang adalah iblis akan dilemparkan keluar. Siapa penguasa dunia? Menurut Yesus, iblis. Siapa yang keluar dari kubur mengatakan kepadaku telah diberi kuasa? Jangan takut, bantah aja. Saya akan kasih dalil, bantah. Karena status saya
Saya hanya bertanya. Status saya hanya bertanya. Nanti di ujung-ujungnya pasti saya akan bertanya. Ya kan? Menurut Yesus, yang menjanjikan kuasa baik di langit maupun di bumi itu siapa? Yang menjanjikan kuasa langkah Anda. Dengan Anda tidak mengizinkan saya menjelaskan, itu sama halnya Anda seperti maling yang takut saya teriak kepada orang lain supaya orang datang memberikan hukuman kepada Anda bahwa Anda adalah maling. Begitu saudara. Ya, izinkan saya menjelaskan. Karena Anda juga menuhankan Yesus, tidak ada perintah. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Ayo. Yesus memerintahkan menyembah kepada siapa? Ayo, Yesusnya mengajarkan menyembah kepada siapa? Ada nggak perintah menjadi Kristen? Ada nggak perintah ibadah minggu? Sangat jelas bahwa yang membimbing Anda itu adalah kuasa kegelapan. Kenapa Yesus mengatakan orang yang ingin menyalibnya adalah anak-anak setan? Kenapa Yesus mengatakan bahwa yang berpikir dia akan disalib itu adalah iblis? Jawab. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mematikan langkah saudara. Oke? Silakan saudara Cornelius kalau masih mau naik, tapi dengarkan. Saya sudah menjelaskan, dan kalau Anda sudah dengarkan tadi, Anda boleh minta dalil lagi. Kalau masih ada di bawah, Anda boleh minta dalil lagi. Tidak ada dalilnya. Di situ disebut Yesus. Anda minta dalil boleh. Tapi izinkan saya menjelaskan. Tapi kalau Anda sudah mendengarkan penjelasan saya, silakan naik, bantah. Tadi Anda mengatakan begini, tadi Anda mengatakan begini. Oke, sekarang bantahannya apa? Nah, gitu. Apa Anda percaya? Hah, ada nggak pengakuan Yesus? Akulah Tuhan satu-satunya, jangan ada yang lain. Ada nggak? Nggak ada. Tapi Anda percaya. Nah, inilah rusaknya otaknya itu. Si siapa tadi itu? Aloysius. Naik lagi kembali, Bang. Naik kembali. Yang penting Anda sudah mendengarkan penjelasan saya, Anda tinggal bantah. Itu juga kalau ada ilmu. Oke? Ya, Salesius silakan naik. Kalau masih ada di bawah. Begitu saudaraku, ya. Yang disalib itu orang yang dikutuk. Makanya temanya salib menurut Islam, menurut Yahudi, menurut Kristen. Kalau menurut Kristen, menurut Salesius, orang yang disalib itu adalah orang yang benar. Orang yang dibunuh itu adalah orang yang benar. Orang yang dikutuk Tuhan itu adalah orang yang benar. Menurut Salesius. Tapi menurut hukum salib, yang disalib itu adalah penjahat, pelaku dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Karena Yesus tidak ditemukan kemudian dosa-dosanya, tidak ada kesalahannya, maka mereka membuat kesaksian palsu. Mereka membuat tipu muslihat supaya Yesus dianggap orang berdosa. Biarkan mati atau Yesus diselamatkan oleh Tuhannya. Nah, gitu saudara. Tapi kalau cuma modal ngotot,
modal membantah tanpa kekuatan argumentasi, hanya minta mana ada namanya dalilnya mana. Ya, seakan-akan agama Kristen ini pernah diajarkan Yesus. Seakan-akan agama Kristen ini pernah punya validasi, legitimasi dari Yesus. Jangankan itu, ini aja nih kitabmu ini tidak ada validasinya dari Yesus. Jadi nggak usah sok paten. Mau dalil mana sebut nama Yudas, baca di dalam Alkitab Sabda di Matius 27 nomor 5, keterangannya catatan kakinya. Mati pada saat itu dengan cara seperti itu hanya mati dalam posisi disalibkan. Itu jelas itu. Baca di catatan kaki. Yudas mati dengan cara disalib. Bah, parah. Ayo silakan teman-teman Kristen yang sedikit agak kuat naik ke sini, kita diskusi. Bantah-bantahan itu biasa, yang penting ada dalil. Jangan cuma modal congor. Kasih kesempatan kita mengurai. Kamarudin. Amiruddin. Oh, Amiruddin. Ya, kenapa Bang? Ya, saya mah cuma mau nanya Bang Juma. Siap. Saya mau nanya tentang surat Wal Asri Bang Oma. Bang Juma. Iya, kenapa deh? Iya, Islam. Tolong terangkan isi dalam surat Wal Asri Bang Juma. Terima kasih Bang Juma. Ya. Wassalamualaikum. Ya, waalaikum. Coba Anda bacakan biar saya jelaskan. Coba Bang. Iya. Coba. Iya, saya cuma minta tolong terangkan dalam surat Wal Asri. Iya, dibacakan Bang, biar artiannya. biar saya jelaskan, Abang yang bacakan gitu maksudku Bang. Silakan. Abangku. Cuman saya bacanya kurang begitu fasih Bang Juma, malu bicaranya. Bacanya. Enggak apa-apa Bang. Enggak apa-apa. Baca aja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usri innal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Iya, saya minta penjelasan terjemahnya Bang Juma. Baik. Jadi di situ Allah kemudian mengukuhkan tentang pentingnya waktu. Sampai Allah kemudian mengingatkan manusia di dalam surah ini agar manusia itu tidak menyia-nyiakan waktu itu. Wal asri. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wal asri, demi masa. Jadi Allah kemudian benar-benar meneguhkan bahwasanya waktu itu adalah sesuatu yang akan menggiring manusia kepada kebinasaan apabila mereka tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Innal insana lafi husr. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Siapa mereka ini yang rugi? Ya, tentu yang diterangkan kemudian ayat selanjutnya, illal ladzina amanu wa amilus solihat. Orang-orang rugi, semuanya rugi. Illa, kecuali mereka yang beriman, mereka yang berislam, mereka yang menjadi mukmin, mereka yang beramal soleh, kemudian saling menasihati kepada kebenaran dan kesabaran. Itu. Jadi orang-orang di luar daripada itu rugi. Demi masa, kata Allah, sesungguhnya manusia benar-benar dalam kerugian. Manusia seluruhnya dalam keadaan merugi, kecuali orang beriman, orang Islam, beramal soleh, orang Islam, dan kemudian yang menasihati kepada kebenaran
dan saling mengingatkan kepada kesabaran. Jadi hidup ini, walaupun kita berKTP Islam, kalau kita tidak sholat, kita tidak beriman, kita tidak beramal soleh, ya kita termasuk kategori rugi. Seperti itu, Bang. Iya, ya udah Bang Jumat, terima kasih ya. Makasih abangku, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Saudara Sitorus, silakan. Dari sekte mana, dari agama mana? Saya Muslim Bang Juma. Oh, Alhamdulillah, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di bawah aja Salam. Juma, Bang. Iya bang, abangku, iya bang. Sorry ya. Saudara Anti Galau, selamat malam. Anti Halo, Galau, Bang. selamat malam. Halo juga. Selamat malam Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari agama mana? Islam Bang. Ini mau tanya Bang. Alhamdulillah. Ya. Saya sering sholat kan Bang. Cuman pikiran saya melayang tak kemana-mana gitu. Kira-kira itu sah nggak Bang? Sah. Salatnya sah. Oke Bang. Ya, yang penting wudu, tidak najis dan seterusnya. Tapi kurang khusyuk. Harusnya khusyuk dalam sholat itu. Jangan ingat yang lain ketika sholat. Kita lagi berhadapan dengan pencipta alam semesta ini, yang menguasai hari pembalasan. Masa nggak takut sih? Dan masa kemudian ini nggak merasa bahagia? Orang-orang di luar agama Islam ini tidak pernah komunikasi dengan pencipta langit dan bumi. Ya, mereka berkomunikasi kemudian dengan sembahan-sembahan mereka selain daripada pencipta langit dan bumi. Kita umat Islam diunggulkan. Kenapa? Karena kita selalu berbicara, bercakap-cakap dengan pencipta alam semesta. Kenapa kita nggak manfaatkan itu? Giliran kita dekat dengan Pak RT bangga, dekat dengan Pak RW bangga kali. Apalagi kalau sampai dekat dengan gubernur, wah, dekat dengan presiden, udahlah, dialah manusia satunya. Tapi ini pemilik alam semesta. Kita datang kepadanya beribadah, tapi kita anggap sepele. Padahal dialah segala-galanya. Dia yang menentukan segala-galanya. Gitu loh. Pencipta loh ini, yang kita ajak komunikasi, masih bisa mikir ini, judul. Halo, assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bang. Izin bertanya Gurunda. Ini saya ini dalam nggak tahu, betul-betul nggak tahu, izin bertanya karena bingung. Saya ingin bertanya sedikit Gurunda. Jadi Gurunda, nabi-nabi sebelumnya itu kan kayak Nabi Isa, Nabi Musa itu kan diutus hanya untuk kepada kaumnya Gurunda. Terus kemudian yang jadi pertanyaan saya Gurunda, bagi yang di luar kaumnya kalau meninggal itu dalam keadaan apa Gurunda? Apakah mereka dihukum atau tidak Gurunda? Tolong dijelaskan. Nggak ada hukuman, nggak ada hukuman bagi mereka. Karena tidak ada utusan, tak ada perintah kepada mereka. Makanya sibuk sendiri kalau ada orang mengatakan Nabi yang datang kepada Bani Israel mati untuk nebus kemudian hukum yang datang kepada Bani Israel, apa hubungannya? Wong kalau mereka mau makan babi, makan aja. Haramnya babi kan bukan untuk mereka. Haramnya babi itu hanya untuk Bani Israel. Kalau mereka ingin menyembah kemudian kecoa, ya sembah aja. Kan yang diperintahkan jangan ada ilah lain di hadapanku kan hanya Bani Israel. Kalau dia mau menyembah kemudian dompetnya, mau menyembah plafon rumahnya, menyembah sepatu, pot bunga, silakan aja. Pada saat itu sebelum Nabi Muhammad datang silakan aja. Tuh nggak ada Nabi Rasul untuk mereka. Mereka aja yang sibuk sendiri. Itulah mereka disebut zalim. Mereka tidak ada perintah, tapi mereka buat sendiri perintah itu. Orang Yahudi dimurkai kenapa? Karena ada perintah, tapi mereka tidak menjalankan perintah tersebut. Yang disebut sesat, tak ada perintah, mereka bikin sendiri perintahnya.
seperti yang mereka lakukan. Tidak ada perintahnya, tapi mereka buat-buat sendiri. Oke. Oke, Gurunda mantap. Salam dari Lampung, Gurunda. Saya Makasih mau Bang, makasih. sedikit kalau bahasa Lampungnya, nyak iling jama Gurunda. Saya senang sama Gurunda. Mantap. Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bang. Ya, Ini, siap. Bang, boleh bertukar pikiran bentar, Bang? Iya, silakan. Nah, ini kalau saya baca di Lukas 23:34, Bang, ini kan tertulis, ya Bapak, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya. Kalau Yesus saja tidak mengerti apa yang mereka perbuat, kok Kristen ini bisa tahu penyaliban itu untuk keselamatan gitu loh. Untuk penebusan dosa, sedang Yesus saja mengatakan bahwa mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Iya, Kalau iya, untuk iya. keselamatan kan seharusnya Yesus berkata, ya Bapa, berkatilah mereka. Iya. Mereka ingin merealisasikan apa ya, keselamatan, karya keselamatan. Iya. Kok malah Yesus sampaikan mereka nggak tahu gitu apa yang mereka perbuat. Kira-kira bagaimana menurut Abang gitu? Iya. Itulah Oke, yang Bang, biasa. makasih. Iya, makasih. Itulah makanya biasa ada tema pahlawan atau penjahat yang melakukan eksekusi terhadap sembahan saudara kita Kristen. Itu penjahatkah atau itu pahlawan gitu. Kalau dia pahlawan berarti orang jahat ini pahlawan bagi saudara kita. Tapi kalau dia penjahat berarti penjahat ini memberikan keselamatan kepada saudara kita gitu. Begitu saudaraku. Ya, silakan saudara Oten naik. Silakan saudara. Saudara Oten silakan naik. Kita berbincang-bincang. Ngotot-ngototan boleh. Asalkan ngototnya itu berdasar. Kayak tadi ngotot tapi tak ada dasar. Dia memaksakan harus ada dalil. Sementara orang menjadi Kristen itu tidak ada dalilnya. Tidak ada perintahnya untuk menjadi Kristen. Oke, saudara silakan. Masih banyak waktu. Teman-teman Oten silakan naik. Gak usah sungkan lah, naik aja ke sini. Apa iya 1400 ini semuanya Muslim? Kan tak mungkin. Ada non-Muslim pastinya. Nah, seperti saudara Luther ini, Luther. Halo. Terima kasih. Semua selamat malam abangku. Malam. Dari sekte Katolik Protestan abang ini? Dari Protestan abang. Protestan. Iya. Oh ya, syukurlah. Selamat malam teman-teman semua. Malam. Saya tidak mau berdebat abang semua. Saya hanya mau mau bertanya. Boleh kan bang? Terkait dengan tema ini atau gimana? Salib apa ini? Salib menurut Islam, menurut Yahudi dan menurut Kristen. Mungkin bukan itu abang yang saya mau tanyakan. Ada ini saya pernah nonton abang ini. Saya mau saya mau bertanya aja ya. Ada di sini. Saya sudah catat cuma satu aja abang yang. Iya. Ini pertanyaan saya abang. Pengganti setan sekarang ialah Kristen. Maksudnya tuh gimana bang? Oke, baik.
Jadi gini saya jelaskan Bang ya. Ya. Kalau di dalam agama Islam diterangkan bahwa wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara iblis itu adalah orang-orang kafir. Mereka membantu setan di dalam mendurhakai Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan mereka tidak akan henti-hentinya menyesatkan. Saya kasih bukti boleh Bang ya, berdasarkan Al-Quran sudah dalilnya. Orang kafir, ya sekarang begini. Di dalam kitab saudara diterangkan, Matius 5 nomor 19, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Itu dalil Bang. Tempat terhina dalam kerajaan langit itu kan tempatnya iblis. Jadi menurut Yesus kalau ada orang yang mengajarkan, meniadakan hukum Taurat, meskipun yang paling terkecil, dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina. Nah sekarang, abangku ini, Bang Luther, punya anak. Apakah abang mengajarkan anak abang untuk melakukan hukum Taurat? Atau mengajarkan anak abang untuk melanggar hukum Taurat? Nah, orang-orang seperti inilah menurut Yesus yang akan menempati tempat terhina, yaitu neraka. Dan itu tempatnya iblis. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam Al-Quran diterangkan, innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah. Orang-orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Walladzina kafaru fi sabilit tagut, dan orang-orang kafir itu berjuang di jalan iblis, tagut. Mereka bekerja sama dengan iblis untuk menjauhkan manusia kepada jalan yang lurus itu. Faqatilu awliya as-syaitan. Perintahnya perangilah saudara-saudaranya setan. Berarti ketika dalam Al-Quran dikatakan pembisik kejahatan itu dari golongan jin dan manusia, berarti memang betul ada dari golongan manusia juga yang menyesatkan manusia. Nah, Yesus lagi-lagi berpesan kepada murid-muridnya Bani Israel di dalam Matius 24 nomor 4 nomor 5. Waspadalah kepada penyesat. Bukankah penyesat itu adalah iblis? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang gini Bang. Siapa di antara Islam dan Kristen yang memakai nama Yesus Kristus? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kata Yesus kepada orang Yahudi. Nah, Islam Kristen adalah dua kelompok di luar Yahudi. Yesus berbicara kepada muridnya Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang datang memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Kalau Kristen 1 miliar memakai nama Yesus, membujuk anak-anaknya menjadi Kristen, berarti 1 miliar plus 1 anak berarti sudah 2 miliar. Banyak orang. Kelompok di luar Yahudi yang memakai nama Yesus Kristus kemana-mana, kan hanya Kristen abangku. Oke. Oh, jadi apakah Katolik itu termasuk Kristen abang? Iya. Itulah pertama. Abang. Ya, oke. Terima kasih. Silakan. Jadi begini abang. Setelah saya dengarkan paparannya Abang Suma ini, maka muncul lagi pertanyaan satu abang, boleh kan? Boleh. Silakan. Kalau Katolik dan Kristen itu memang sesuai dengan apa statement abang di sini bahwa pengganti setan sekarang ialah Kristen, maka yang saya ingin tanyakan di sini, kalau misalkan memang orang Kristen itu setan setan sekarang pengganti setan sekarang ya Kristen. Kalau Kristen sekarang itu dikatakan bahwa dia adalah setan, lalu kenapa abang orang-orang dahulu misalkan dari Kristen ini kan bukan ini Kristen baru lahir kemarin abang ya, sudah lama abang kan? Iya. Lalu kenapa mereka tidak sadar itu abang bahwa kenapa kita ini katakanlah setan, lalu kenapa mereka justru semakin hari semakin banyak abang pengikutnya? Oke. Kalau memang ajaran mereka ini artinya keliru lah, maksudnya begitu abang. Oke.
mengaku tidak abang kalau misalnya tadi Yesus mengatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Iya, betul itu abang. Makanya itulah saya bilang abang, kalau misalkan ada hal-hal semacam itu di dalam Bible atau apakah itu Injil, karena saya ini kan Kristen abang, tapi tidak terlalu memahami itu dalil-dalil dalam. Makanya saya bertanya abang, kok kenapa sih ada ayat-ayat begitu di dalam Alkitab atau Bible itu? Kenapa justru semakin hari Kristen itu semakin bertambah, bukannya semakin berkurang? Karena sesuatu itu abang Kusuma. Kalau sesuatu itu dikatakan palsu, misalkan nih contoh, saya beli misalkan HP, tapi dikatakan ini HP second atau palsu abang ya, tentu orang tidak akan banyak membelinya karena itu kan palsu. Tapi kenapa sih Kristen ini dikatakan bahwa pengganti setan, lalu kenapa setiap hari malah semakin banyak pengikutnya? Itu mohon penjelasannya bang. Oke, baik. Yang pertama, Kristen menjadi banyak itu bang, bukan karena mereka belajar Bible. Bukan. Orang menjadi Kristen itu karena mereka mengikuti ajaran orang tua mereka. Yang kedua, kenapa mereka senang dengan agama itu? Karena di Kristen apa yang sulit bang? Sekali seminggu, dijamin surga, tidak ada yang haram, semua halal, dijamin kemudian menjadi bukan lagi hamba Tuhan, tapi anak Tuhan. Segala-galanya bisa mereka lakukan. Tidak ada seperti di Islam, mau untuk sholat aja harus junub, harus wudu, harus mandi. Tapi kalau di agama Kristen apa yang sulit? Sedangkan di antara kita dengan Tuhan ada yang disebut iblis. Iblis itu sudah bersumpah. Bahkan dalam kitab yang abang gunakan Kejadian 3 nomor 15, Tuhan mengadakan permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Dan keturunan iblis mau kita ini seluruhnya masuk ke dalam api neraka. Kan itu. Kita mau masuk ke dalam neraka. Sekarang tolak ukurnya penyesat itu apa? Tidak berkesuaian dengan ajaran para nabi. Sekarang kalau kita tanya kepada saudara Kristen, siapa yang mengajarkan Kristen menyembah Yesus? Itu dulu. Jangan bangga dengan kuantitas, tapi kualitasnya. Yang mengajarkan menyembah Yesus siapa? Tidak ada orang Kristen sedunia bisa jawab. Kami sendiri yang mau. Nah, kami sendiri yang mau itu siapa yang menginginkan kalian? Kenapa bisa kompak hari Minggu ke gereja? Sedangkan orang Yahudi Keluaran 31 nomor 14, kuduskanlah hari Sabat, hari Sabtu. Barang siapa yang merusak kekudusan hari Sabat, maka bunuhlah dia. Ada perintah bunuh. Kenapa berubah jadi hari Minggu? Siapa yang perintahkan hari Minggu? Secara tertulis tidak ada. Tetapi ada kekuasaan goib, ada kekuatan goib yang menghantarkan orang Kristen kemudian berbondong-bondong ibadah Minggu dan menyembah kepada Kristus. Ada perintah nggak menyembah kepada Kristus? Nggak ada. Abraham tidak memerintahkan anak-anaknya. Yakub tidak memerintahkan. Isa tidak memerintahkan. Daud, Salomo, bahkan Yesus tidak memerintahkan. Tapi kenapa Kristen kemudian melakukan itu? Bukankah tadi sudah saya katakan, Yesus meminta kepada muridnya, waspada kepada penyesat yang datang kepada mereka dengan memakai nama Yesus Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Di luar kelompok Kristen, tidak ada yang memakai nama Yesus Kristus. Orang Yahudi tidak, orang Islam tidak, Hindu tidak, Buddha tidak. Hanya Kristen. Berarti kandidat penyesat yang dimaksud Yesus itu siapa bang? Itu aja dulu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian, Yahudi. Orang-orang Yahudi. Di situ kan Yesus duduk di Bukit Zaitun. Di Matius 24, murid-muridnya datang. Yesus berkata kepada muridnya nih, orang Yahudi, waspadalah agar kalian jangan disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai namaku. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang di luar Yahudi yang datang memakai nama Yesus? Masuk ke Indonesia memakai nama Yesus. Masuk ke Filipina nama Yesus. Masuk ke Singapura nama Yesus, nama Yesus, Yesus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu siapa bang? Selain daripada kalian. Ada kelompok lain? Nggak ada. Itu dia lah bang, Suma, itulah yang aku maksud yang saya pertanyakan. Atau kalau misalkan memang Kristen itu adalah pengikut setan,
Kristen itu bukan pengikut Kristus. Lalu kenapa sih semakin hari semakin banyak itu Kristen? Tapi ada teman-teman bilang di mana semakin banyak. Contoh ini saya baru-baru lihat ini datanya. Di dunia ini yang lebih banyak itu orang Kristen. Makanya saya beranikan diri untuk masuk di roomnya Abang Suma ini. Kok saya lihat itu orang Kristen di dunia ini. Kalau di Indonesia ya kita tahu bahwa mungkin di Indonesia ini kan cuma berapa persen Kristen. Tapi saya lihat di penduduk dunia yang lebih banyak itu Kristen. Nah, seandainya memang ada ajaran-ajaran yang memang salah di dalam Kristen ini, Abang, ya tentu orang akan pada meninggalkan Kristen itu, Abang, ya akan masuk mencari agama-agama yang lain, entah itu masuk Islam atau apa. Kan begitu itu, Jadi logika saya itu kayaknya kurang begitu memahami, Abang. Makanya saya berusaha naik. Mudah-mudahan Abangku kasih naik untuk mencari penjelasan. Nah, ada tadi statementnya Abang ini Suma katakan bahwa Paulus ini adalah bukan kita ini mengikut agamanya Paulus, Abang. Nah, Iya. Agamanya Paulus, setelah saya buka Google tadi itu, dia kan pada waktu Paulus itu mengajarkan Kristen itu mulai dari Efesus, Galatia, Timotius, dan ada beberapa tempat-tempat itu yang dikirimi surat-surat cetakan Rasul Paulus masuk. Ya begitu antusiasnya masyarakatnya, umatnya Rasul Paulus mengikuti dia pada zaman itu, dan sampai sekarang orang-orang Kristen mempedomani itu, Abang. Tapi kalau Abang cuma bilang bahwa Paulus itu kayak orang sesat, lalu kenapa orang sesat itu artinya dijadikan sampai pedoman sampai sekarang untuk mengikuti dia, Abang? Tidak adakah, maksudnya begini, Abang, tidak adakah orang-orang yang bisa memberitahukan itu bahwa nah ini agama kamu ini salah, sesat, karena ini tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Kristus, begitu. Tapi justru semakin membeludak, begitu, Abang. Oke, baik. Tadi dalilnya Yesus berpesan kepada muridnya Yahudi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepada kalian memakai namaku, mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu terjadi atau tidak, Bang? Terjadi atau tidak? Kalau saya lihat sekarang ini, tidak ada kayaknya orang yang sesat dalam Berarti Kristus. Yesus bohong. Berarti Yesus pembohong, Bang. Kan sudah dikatakan mereka akan menyesatkan banyak orang. Orang yang banyak ini orang yang memakai nama Yesus Kristus. Sekarang kalau Anda mengatakan tidak ada, berarti Yesus bohong dong. Kan ada, Kristen ini memakai nama siapa rupanya? Kan Kristen yang memakai nama Yesus Kristus, Bang. Saya tidak begini, Abang Suma. Yang sesat itu yang maksudnya, Abang. Yang sesat itu salah jalan kah, berbuat sesuatu yang tidak bagus kah? Itu maksudnya sesat itu bagaimana? Yang sesat itu menyembah makhluk yang keluar dari kubur, Bang. Yang mengganti firman Tuhan, yang mengganti kemudian utusan Tuhan menjadi Tuhan. Itu sesat. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau Tuhan, Bang, menurut Yesus, supaya bisa hidup kekal? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang engkau utus. Yesus mau dikenal sebagai utusan Tuhan atau mau dikenal sebagai Tuhan supaya kita bisa memperoleh hidup kekal? Menurut Yesus. Dijawab, abangku. Inilah letak kesalahannya, kesesatannya. Iya, contoh nih aku ini, Abang, kan saya di Protestan. Nah, menurut Abang Suma ini, aku kan sesat, Abang, ya kan? Maksudnya begitu, sesuai dengan apa yang di-statementkan Abang ini kan? Ya, karena saya ini kan Protestan, pengikut Kristus. Tapi menurut Abang Suma bahwa Luther ini bukan Kristus yang diikuti, tapi Paulus. Begitu kan maksudnya, Bang? Anda mengikuti Kristus, abangku. Iya. Tapi yang palsu. Sebenarnya dia begini, Bang. Ya, oke. Terima kasih teman-teman yang ada di bawah ya. Jadi saya semakin saya penasaran bertanya. Kristus itu ada Kristus palsu, ada yang asli, Abang? Ada. Yesus yang mengatakan itu. Nah, yang aslinya itu semacam yang mana, Bang? Yesus itu Bani Israel punya Kristus. Yesus berkata dalam Yohanes 15 nomor 24, aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel. Domba itu Bani Yakub. Di luar Bani Yakub bukan domba, serigala. Matius 15 nomor 24.
Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata. Nah, kalau Anda mau mencari siapa Kristus yang asli, Kristus yang asli itu adalah utusan Tuhan yang datang di tengah Bani Israel. Nah, kalau yang Anda sembah itu bukan utusan Tuhan, tetapi penyesat yang memakai nama utusan Tuhan. Kan Yesus berpesan tadi, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama siapa? Tapi seandainya Bang Suma, saya ini artinya menyembah yang sesat Abang, tidak mungkin lah. Mungkin saya lah selalu bersama dengan iblis, tapi aku tidak pernah lihat iblis Abang. Iya, saya iblis itu tidak kelihatan Abangku. Iblis itu enggak, dia makhluk roh. Tidak pernah ada iblis datang membisik-bisikkan sesuatu. Oke, sekarang saya tanya, siapa yang mengajarkan Anda menyembah Yesus? Iya, firman Tuhan lah Abang. Coba tunjukkan dalilnya, di mana perintahnya menyembah Yesus? Saya itu tidak tahu dalil Abang, tetapi enggak ada dalilnya. Iya, saya itu tidak tahu. Memang enggak ada dalilnya. Iya, bahwa Yesus, dalilnya Bang, dengarkan Bang. Saya mungkin Abang ya, keyakinan saya lah Abang. Itulah keyakinan Anda yang dibisikkan sama iblis itu. Karena begini Abang, di dalam pengakuan kami di dalam gereja itu Abang, ada pengakuan yang namanya pengakuan iman. Aku percaya kepada Allah Bapa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal. Nah, artinya kami percaya, saya percaya itu ya. Saya percaya itu bahwa saya percaya kepada Allah Bapa dan kepada anaknya Yesus Kristus. Jadi saya itu percaya. Ya, saya percaya Yesus, saya percaya juga Bapak. Di mana sesatnya ini, Abang? Yesus Anda percayai sebagai utusan Tuhan atau Tuhan? Kalau dalam iman kami sebagai Tuhan, Abang. Nah, itulah sesatnya. Berarti memang Anda iblisnya. Yesus berkata, saudara. Yesus berkata nih, Yohanes 17 nomor 3. Iman Anda itu tertolak. Yesus berkata, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus itu mau dikenal sebagai utusan atau pengutus, Abang? Iya, karena iman kami itu mengatakan Tuhan, ya begitulah kami sampai sebut Tuhan. Berarti Anda tidak memperoleh hidup yang kekal. Karena Anda melanggar kaidah hukum kekal menurut Yesus. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus sebagai utusan Tuhan. Tidak boleh mengenalnya lebih dari itu. Tapi ya Bang Usuma, ya maaf ya. Tapi apakah seseorang yang misalkan Abang katakan bahwa sesat itu sejauh manakah iblis itu menyesatkan umatnya itu? Kalau dia sesat, apakah dia itu bisa diberikan hidup lama, anaknya diberikan kesuksesan, atau anaknya dihukum, atau bagaimana? Karena selama saya hidup ini Abang, dari keturunan kami, dari generasi ke generasi, kok hidup kami baik-baik saja. Bagus. Nggak pernah itu. Ya, oke, sebentar ya. Tidak pernah itu ada dikatakan bahwa ada bisikan-bisikan setan. Kami itu jarang sakit. Dan kalaupun ada kami sakit, langsung didoakan, langsung sembuh. Tidak pernah masuk rumah sakit, jarang. Nah, di mana kesesatan ini? Bukankah ini bertanda bahwa di saat kami berdoa kepada Tuhan kami Yesus Kristus, nah tiba-tiba kami sembuh. Nah, di mana kesesatan di situ, Abang? Kalau iblis yang bekerja di situ, Abang, otomatis saya yakin doa kami tidak akan diterima. Oke, saya kasih dalil, Bang. Yesus berkata di dalam Matius 7 nomor 21, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang yang akan berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah kami bernubuat pakai namamu Yesus, bermujizat pakai namamu Yesus, mengusir setan pakai namamu Yesus? Apa kata Yesus? Pada saat itulah nanti aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan.
Sekarang tunggu dulu. Ketika Anda berdoa, ketika Anda ngobatin orang, lalu kemudian Anda sembuh, ternyata Yesus yang asli tidak mengenal kalian. Yesus yang mana yang datang kepada kalian? Ayo. Saya itu tidak tahu Bang. Tapi terima kasih ya Bang Sumaya. Jadi ini terakhir pertanyaan saya teman-teman di bawah ya, karena kayaknya rusuh di bawah ini. Jadi saya mau Biasa tanyakan aja, sama, santai aja Bang, santai aja. Iya, saya mau tanyakan sama Bang Suma. Ini ada Alkitab saya pegang Abang. Ini ada perjanjian lama dan perjanjian baru. Menurut Abang Suma ini palsu apa asli? Itu palsu. Palsu. Kalau Anda sabar, kalau Anda mengatakan itu kitab Taurat, palsu. Kalau Anda mengatakan itu Injil, itu palsu. Tapi kalau Anda mengatakan itu terjemahan dari surat-surat yang diambil dari abad kedua, abad ketiga sebelum Masehi, dari Septuaginta, itu asli terjemahan. Kalau Anda mengatakan itu adalah terjemahan dari surat pewarta, dari Lukas, Markus, Matius, saya katakan itu terjemahan asli. Tapi kalau Anda mengatakan itu firman Tuhan, bukan. Itu bukan firman Tuhan. Ya, yang dipakai sekarang manusia kan yang kayak begini ya Bang. Iya, saya juga pakai ini. Tapi ini bukan firman Tuhan ini. Ya, itu palsu juga Bang. Ini bukan firman Tuhan, ini asli terjemahan. Asli terjemahan dari surat Lukas, Markus, Matius, Yohanes, dan Paulus. Asli terjemahan. Tapi bukan firman Tuhan. Jadi semua isinya di dalam ini menurut Bang Suma ini semua palsu. Saya tidak katakan palsu, saya katakan asli. Asli terjemahan dari surat-surat penulisnya, Lukas, Markus, Matius, ya. Tapi kalau dikatakan firman Allah, bukan firman Allah. Ini terjemahan dari surat-surat. Oke, Bang Suma. Ini semakin menarik sedikit ini. Saya kayak muncul ini pertanyaanku ini setelah saya berikan Bang Suma ini buku saya lihat. Nah, sekarang pertanyaan saya sekarang ini ya Bang Suma, simpel saja. Nah, bagaimanakah kita mengenal sosok yang kamu maksud itu adalah asli, sementara ini Quran ini kamu bisa katakan palsu. Misalkan saya ini mau itu mengikut yang kamu katakan itu yang aslinya. Nah, di mana kita dapat yang aslinya ini supaya kita bisa ikut dia? Ya, gimana Anda mau mendapatkan? Anda bukan Bani Israel, Bang. Injil hanya untuk Bani Israel, Taurat untuk Bani Israel. Saudara bukan Bani Israel. Jadi ini tidak ada gunanya dipakai orang, maksudnya begitu. Ya, kalau bagi Anda berguna. Nah, itu dia. Nah, itulah ya. Nah, sekarang saya balik nanya, bisa tidak firman Tuhan dikoreksi manusia? Sebenarnya kalau saya, karena saya itu tidak tahu yang begituan Abang, karena Abang itu yang lebih tahu, ya. Saya itu tidak tahu menjawab. Sebenarnya begini Abang. Kalau saya, kan ini kan ada beberapa teman saya juga, ada om saya juga Islam, ada ustaz. Saya tanya, kataku bilang, Om, apakah itu Quran asli? Dia bilang asli. Saya bilang, apakah itu hadis asli Om? Karena ini saya itu emang yang Anda pegang itu Bible atau Al-Quran? Iya, maaf Bang Sumaya, dia bilang itu Quran asli. Saya tanya ulang. Yang Abang pegang itu Al-Quran atau Bible? Ini Alkitab Bang. Oh, iya, Nah, kirain begini, Bang, Al-Quran maksudnya, tadi. ada kan om saya ustaz, saya tanya, Om, apakah Quran itu asli? Dia bilang asli. Nah, saya bilang yang hadis itu, dia bilang itu karangan manusia. Apa betul itu Bang Suma? Kalau hadis itu kumpulan perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Kalau Al-Quran kumpulan Ya, firman asli. Allah. Iya, itu ya. Nah, Ini Al-Quran asli. Kira-kira apa bedanya hadis dengan ini? Karangan manusia ini kan hadis juga kan, manusia juga. Ya, jadi gini ya Bangku. Ketika Anda membawa kitab gundul hadits, contoh misalnya kitab saya ini, kitab gundul hadits, itu asli ucapan Nabi Muhammad dalam bahasa aslinya, yang kemudian diriwayatkan oleh penulis, dikumpulkan dalam sebuah kitab, namanya kitab hadits. Kitab hadits, kumpulan perkataan-perkataan Nabi Muhammad. Tapi itu tidak sama kedudukannya dengan Al-Quran. Al-Quran ini murni 100% firman Tuhan. Kalau hadis itu perkataan Nabi Muhammad. Hadits adalah uraian Nabi Muhammad terkait firman Tuhan. Itu hadits. Itu hadits. Jadi dia kedudukannya bukan sebagai firman Tuhan. Tidak juga dikatakan sebagai kitab suci. Kenapa? Karena di situ ada pengantar, ada ucapan para sahabat. Tapi kalau Al-Quran itu
itu adalah firman Tuhan sepenuhnya. Makanya kami tidak mendudukkan Bible itu sebagai firman Tuhan. Kalaupun dia harus duduk sebagai pengajaran, maka dia sebagai hadits. Duduknya sebagai hadits, kumpulan ucapan-ucapan Yesus dalam bahasa Yunani diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kemudian. Gitu, Bang. Ya. Jadi terima kasih Bang Sumaya ya atas penjelasannya. Sama-sama Saudara Luther. Hanya itu yang saya usahakan supaya teman-teman Kristen juga yang mungkin ada menonton di luar sana itu bahwa apa statement Bang Suma sekarang itu kan saya sudah pertanyakan sekarang itu bahwa ternyata Alkitab ini menurut Bang Suma ini adalah karangan manusia, karangan manusia semata dan isinya palsu begitu kan Bang Suma? Jangan Anda jebak saya dengan gitu. Saya mengatakan tidak ada kata palsu. Ini asli. Berapa kali saya harus mengatakan ini asli terjemahan dari pewarta Lukas, Markus dan juga Yohanes dan juga Matius. Meskipun buku itu tadinya nggak ada namanya. Yohanes, Matius itu bukan penulis buku Matius dan Yohanes. Gitu, Bang. Itu asli terjemahan kitab saudara, tapi bukan firman Tuhan. Jadi dalam perkataan Yesus kepada muridnya pada waktu itu terangkat ke surga itu saya lihat di dalam buku ini dia bilang pergilah ke seluruh dunia untuk memberitakan Injil ke firmanku ini. Itulah maksudnya, disitulah barangkali Bang Suma kami sebagai orang Kristen untuk meyakini bahwa kami sebagai Kristen itu Bang Suma meyakini bahwa Yesus itu sebagai Tuhan kami, dan walaupun kalian itu mengatakan bahwa Yesus itu adalah hanya sebagai nabi, itu ya boleh-boleh saja. Artinya marilah kita menjalankan saja sesuai dengan iman dan keyakinan kami kita masing-masing Bang Suma ya, terserah. Karena Bang Suma ini memang kan apologet, jadi makanya wajar dong Bang saya bertanya Bang. Mohon maaf kalau ada pertanyaan saya kurang-kurang begitu bagus Abang ya. Enggak apa-apa. Saya cuma ingin mengatakan begini, Bang. Kalau ada perintah pergilah jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku, itu bertentangan dengan anak Maria. Anak Maria di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain atau ke bangsa Samaria, tapi pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umat Israel. Jadi beda antara Yesus yang keluar dari kubur itu, beda. Bang Suma ini kan orang Makassar, Bang. Bang Suma kan orang Makassar, Bang Suma kan? Saya orang Makassar Bugis, iya Bang. Iya, kebetulan saya tinggal di Palopo, Abang. Jadi terima kasih Sangka Malaka. Iya, saya lahir di sana, Bang. Saya lahir di Palopo saya. Di mana? Saya lahir di Bone-Bone, Desa Munti. Di Bone-Bone. Saya di Palopo ini, Bang. Oke. Ternyata temannya, Bang. Terima kasih, Bang. Ya, Solata Diomai. Iya. Iya, sehat selalu Abangku. Sama-sama, Bang. Sama-sama. Thank you. Sama-sama. Iya. Baik, teman-teman. Saudara kita tadi itu ingin mempertanyakan terkait dengan cek. Sorry, barusan terpental tadi. Halo, selamat malam saudara insan biasa. Dari agama mana, Bang? Halo? Halo, dari agama mana? So pentingnya mudah. Berasa saya yang jadi ajudan, tanya sama bosnya dia. Kalau dulu pakai akun anti rungkat,
pasti udah rungkat ini, udah 2 kali. Tapi alhamdulillah masih bisa live. Nah tadi saudara kita mengatakan, Bang Suma mengatakan bahwa iblis istirahat, udah pensiun, tidak menggoda manusia lagi katanya. Yang mengambil tugas daripada itu ya berdasarkan Al-Quran. Wa ikhwanuhum yamuddunahum, berdasarkan Al-Quran. Kemudian berdasarkan Bible, waspadalah kepada penyesat. Penyesat kan? Kemudian data juga disajikan di dalam meninggalkan hukum Tuhan. Yang datang kepada Adam mengajarkan Adam meninggalkan hukum Tuhan itu siapa? Iblis. Iya kan? Bahkan mereka diajarkan melalui surah Paulus itu bahwa hukum Taurat itu sudah sampah. Sampah katanya. Yang mengajarkan hukum Taurat itu sampah menurut Paulus. Hukum Tuhan dibilang sampah. Kalau kita baca di Galatia 2, kita baca di Galatia 2 nomor 16, nomor 21, tak ada orang yang dibenarkan, dia menempati surga. Paulus tidak, kebalikan. Menurut suratnya Filipi 3, itu jelas itu. Nomor 18-nya coba lihat. Iya kan, nomor 8. Apa yang dikatakan di sana? Kan jelas kan? Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Terus yang ingin membunuh Yesus juga dikatakan dalam Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Siapa mereka ini yang dikatakan iblis yang menjadi bapaknya sehingga dia menjadi anak-anak iblis? Orang yang ingin membunuh Yesus. Kemudian Matius 16 21 sampai 23. Enyahlah iblis. Yang disebut iblis di situ adalah Petrus, karena Petrus berpikir Yesus akan disalib. Jadi orang yang berpikir Yesus disalib, Yesus disalib itu menurut Yesus adalah, ya jawab aja sendiri. Menurut Yesus, bukan menurut saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit aja bang, saya mah cuma ini aja bang. Silakan. Semangat terus. Siap. Sampaikan siar-siarnya terus bang. Amin. Terima kasih bang. Bang, saya dari Jawa Barat bang. Makasih ya bang, thank you ya. Nah, makasih bang ya. Bang Bima, makasih sama-sama. Amin. Amin. Bang. Siap. Silakan teman-teman Kristen yang masih mau berdialog naik ke sini, kita bahas materi ini. Silakan. Halo, selamat malam. Ya, ini Bang, saya mau ngucapin Kobil tuh gitu atas ilmunya yang setiap hari udah lama saya dengerin Bang Juma gitu. Ilmu saya makin bertambah. Jadi saya mau mengatakan Kobil tuh gitu biar berkah gitu ya. Ya.
pelihara sholat abang. Teman- Ajarkan anak-anak kita sholat. Amin, amin bang. Ya gitu aja. Terima kasih bang. Siap. Semangat terus. Assalamualaikum Selalu semangat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman naik lagi. Masih ada waktu kita diskusi. Yuk. Silakan. Saudara Kristen silakan naik. Diskusi lagi kita. Kayak tadi. Gak usah sungkan, gak usah malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat bang? Sehat. Piye kabarnya mas? Mau ini? Alhamdulillah waras bang. Waras. Mau minta ini bang, nasihat dari abang nih. Aku ini orang Islam KTP. Waduh. Minta nasihat. Aku ini Islam KTP, rajin sholat. Jangan sampai tergoda oleh Indomie, beasiswa, BPJS kesehatan. Tetap sholat. Jangan tinggalkan Islam. Oke? Silakan teman-teman yang lain. Silakan. Mari kita berdiskusi biar semuanya bisa menyimak. Ayo bang. Ibu-ibu, bapak-bapak yang ada di bawah silakan naik. Ayo teman-teman dari OTN, silakan ajukan permintaan multi. Naik ke sini yuk. Diskusi kita. Apa yang disampaikan ini betul? Apakah yang disampaikan Bang Sumai ini benar? Makanya mereka ikut menyimak di bawah. Mereka nggak naik tapi menyimak doang. Kenapa? Karena mereka mau menimba ilmu. Tapi kalau sudah ada yang mau dipertanyakan silakan naik. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin nih mau nanya. Kalau bisa timelinenya Yesus asli dan Yesus palsu itu berubahnya di mana gitu? Yesus asli itu apa ya? Ya, Yesus asli itu manusia bang, utusan Tuhan. Yesus asli itu betul. Maksud saya begini, timelinenya itu ketika Yesus Yesus asli
berganti ke Yesus palsu itu pada saat kapan begitu? Menurut Islam atau menurut apa ini? Dari Bible. Bible juga bisa. Bible itu kan kalau- Yesus mengutus, aku diutus untuk domba yang sesat dari umat Israel. Yesus mengajarkan muridnya agar jangan ke bangsa lain. Berarti ketika ada yang mengajarkan ke bangsa lain, ya patut dicurigai itu bukan Yesus asli lagi. Ketika Yesus yang asli, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ketika ada yang mengatakan kepada aku telah diberi kuasa baik di langit maupun di bumi, ya patut dicurigai. Nah, itu Bang. Jadi kan saya sering dengar Abang tuh ngejelasin ketika Yesus secara sejarah Yesus itu waktu ditangkap itu masih Yesus, kemudian tapi tidak Waktu ditangkap tertangkap, itu, kan? waktu ditangkap itu justru sebelum ditangkap dia sudah menunjukkan ciri-ciri yang dinubuatkan oleh Yesus dalam Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah dia. Nah, yang ditangkap ini di dalam Yohanes 18 nomor 5 mengaku, akulah dia. Ketika ada, siapa engkau cari? Yesus dari Nazaret, akulah dia. Nah, berarti itu dari Yesus palsu kan begitu? Maksudnya? Terindikasi Bang, terindikasi. Karena kata Yesus penyesat itu berkata, akulah dia, kan gitu. Jadi mulai dari situlah Yesus palsu itu berkuasa begitu ya? Karena waktu itu Yesus yang asli kan sudah diangkat berarti kan? Gitu kan? Iya. Karena yang ditangkap ini pun dalam Lukas 22 mengatakan di data 6869 sekarang juga Yesus anak manusia sudah duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Berarti yang bicara ini siapa? Oh itu waktu di sidang. Adili ya? Waktu diadili ya? Waktu diadili. Oh, jadi ini Bang, kalau saya sih kalau misalnya dijelasin secara timeline seperti itu, mungkin teman-teman Oten ini malah jadi bertanya-tanya lagi gitu loh Bang. Iya, betul. Betul. Ada bagusnya kalau dijelaskan secara timeline gitu Bang. Siap. Betul. Terima kasih banyak nih Bang kesempatannya. Oke, sama-sama. Makasih masukannya ya. Sama ini juga takutnya saya nggak bisa naik. Selamat ulang tahun, selamat milad untuk Api. Iya, oke, makasih. Terus. Siap, makasih. Ya, turun ya Bang. Siap, makasih. Oke, teman-teman Kristen silakan naik. Harti Torar, Mary, Hengki, BP Dani Ginting, John Chani, Chris. Naiklah Bang, naiklah Ibu, Mbak, naik aja. Diskusi ringan kita. Ayo. Silakan naik. Gak usah malu-malu. Yang lucu tadi itu saudara kita tuh bapak itu yang mengatakan, kalau Kristen itu sesat, kenapa di dunia ini semakin banyak Kristen? Justru semakin banyak itu menjawab nubuatan. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu kan jelas sekali itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, siapa itu banyak orang yang memakai nama Yesus? Kan cuman Kristen kan yang memakai nama Yesus itu. Terus kalau dikatakan Kristen di dunia itu semakin paling banyak katanya.
tunggu dulu. Itu pun masih terpecah-pecah kan? Selamat malam. Halo. Malam Bang. Gimana kabarku? Halo. Halo. Bang Resa. Halo. Halo Bang Resa. Halo Bang Resa. Udah hilang ya? Halo. Ginong. Halo. Ginong. Halo. Iya, ngapa Ginong? Ngapa kok Ginong? Halo, selamat malam penyembah makhluk kuburan. Gigi nongo. Apakah masih menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Allah. Walah. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Yang keluar dari kubur itu, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Ayo, itu siapa itu? Siapa itu? Yang menyesatkan banyak orang itu siapa yang memakai nama Yesus? Yesus berkata, saatnya dunia dihakimi. Saatnya penguasa dunia datang dan dilemparkan keluar. Ayo, siapa penguasa dunia? Ayo, siapa itu yang mengaku keluar dari kubur? Kepadaku telah diberi kuasa di dunia. Pergilah, jadikanlah dompala ini sebagai pengikutku. Ayo, siapa itu? Woi, siapa itu yang keluar dari kubur? Penguasa dunia. Menurut Yesus penguasa dunia iblis. Yang keluar dari kubur itu mengaku penguasa dunia. Woi, 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 dompala. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Kalau itu Yesus kan tidak mungkin bertentangan toh. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ya toh? Tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Iya kan? Nah, berarti yang memerintahkan menjadikan seluruh bangsa menjadi muridnya itu bukan Yesus. Berhasil. Kau berhasil dipatol. Masih mau aku datang besok? Masih mau aku datang besok? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa, termasuk kau dijadikan. Mek dorok mako? Siapa suruh? Masih mau aku datang? Halilintar. Neng, buatkan abad ya sayang. Yang biasa aja. Campur kopi ya. Nah gitu. Masih mau kau datang, membisukan kau. Sadar mau kau itu? Sadar mau kau? Sadar mau kau? Bicara sendiri dia. Keluar dari kubur. Keluar dari kubur pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Pada hari ketiga. Hari ketiga. Kepada aku telah diberi kuasa. Pergilah ke seluruh bangsa. Kan gini jadinya kan. Jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Kan gitu.
Pertanyaan saya, siapa itu? Pertanyaanku itu siapa? Pertanyaanku itu siapa? Yang keluar dari kubur hari ketiga itu siapa? Hei, yang keluar dari kubur itu siapa? Jelaskan. Jelaskan, jangan kau menghujat di sini. Jelaskan aja, yang keluar pada hari ketiga itu siapa? Hah? Pedis. Kena jantungmu, kena. Masih mau aku datang besok. Naik mesin dompala kah? Oi, nanti cabul. Pergilah ke seluruh bangsa, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Itu siapa? Siapa itu yang mau semua bangsa jadi muridnya, itu siapa? Hah? Sedangkan Yesus melarang muridnya ke seluruh bangsa. Matius 10 nomor 5 nomor 6, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Jangan ke bangsa lain. Tapi pergilah kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Lalu siapa yang keluar dari kubur? Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa jadi muridku. Itu siapa? Inaijo, itu siapa? Siapa itu? Tinggal kau jawab. Tinggal kau jawab saja. Apakah itu anak Maria atau bukan? Tinggal kau jawab saja. Itu pertanyaan. Sakit hatinya. Fakta itu, Dek, fakta. Halo, selamat malam. Selamat malam, Bang. Ya, dari mana? Katolik? Protestan? Alhamdulillah kebetulan Islam. Siap. Mama ini yang lain ya, kan banyak yang komen. Dia bilang Islam tidak usah naik dulu, yang di pertama kali. Sekarang apa namanya Kristen. Sedikit ini saya mau sedikit pertanyakan itu, Bang. Itu mohon maaf ini sedikit pertanyaan. Itu matanya agak merah, Bang. Matanya siapa? Matanya Bang Zuma agak merah. Kenapa? Merah itu, Bang? Apakah kurang istirahat atau bagaimana? Kasian juga. Oh, baru keluar tadi hari ketiga, Bang. Wajar. Itu saya mau tanyakan, Bang, yang kedua ini pertanyaan. Itu kita punya waktu untuk mempelajari apa namanya itu beberapa materi secara Islam dan Kristen itu kayaknya punya waktu yang banyak ya, Bang, untuk mempelajari. Itu solusinya untuk mengatur waktu itu untuk belajar bagaimana, Bang? Mau Saya belajar sampai sekarang, saya masih belajar, Bang. Saya sampai detik ini saya masih belajar. Sampai detik ini Bang Suma masih belajar mengenai waktu. Ya, ya. Ini keluar dari hari ketiga juga ini ya? Enggak? Halo? Halo? Assalamualaikum. Oh iya, sorry. sorry Bun. Minta maaf, kupikir memang sengaja naik untuk menyapa.
Niat mising Sumiati. Wabi cabul buat kuriara. Pikiran. Penyembah makhluk kuburan naik ke atas hujan. Pedofil. Sekiranya dia mau berdialog nggak apa-apa. Ini naik cuman menghujat tanpa ilmu. Benar-benar. Nah itu diskusi. Jangan naik kesurupan di sini. Kau memperlihatkan, nih tengoklah ya, saudara-saudara Kristen yang lain, tengoklah itu akhlaknya itu, akhlak guna. Lihatlah itu karakternya tuh, karakter aslinya tuh, tengoklah. Bencinya setengah mati ke Islam itu luar biasa memang. Hanya berpalsu-palsu ria di depan kita. Aslinya benci kali. Apalah pengamen ini? Jangan sini kalau mengamen. Gereja jangan sini. Kalau mau putar musik di gereja. Halo. Hello. Silakan. Yang mau naik untuk berdiskusi silakan. Jangan naik kayak tadi, kayak orang kesurupan itu jangan. Kebencian aja terus di mulut. Ada yang mesin lagi. Ada yang mesin lagi. Ada yang mesin lagi. Ya, tepuk nguruk. Topok ngorok orang gila. Marku Matius 5 bedeng. Markus juga bedengnya. Ayo yang ini yang sehat dong. Bunda sudah ini kan? Bunda Rahma sudah moderator kan? Kau mau diskusi naik, kalau kau cuma mau menghujat ngapain? Sembahanmu tidak lebih baik dari nabiku. Oke. Minta lagi naik kan menghujat. Gimana dong? Halo. Ini penjual kaset sekali naik penjual kaset. Ada yang naik penghujat, penista. Kenapanya kalian ini gak ada kah di antara kalian yang sedikit bisa memberikan contoh yang baik? Betul-betul mental penja aja benar.
penumpang gelap bedengnya. Boneng, gigi na congkang, gigi na nongol dikit. Oh, boneng, nabe. Penghujat ini Nabi pedofil. putus asa, tidak bisa bela on cam weh. Berani kan lu? orang kesurupan setan Pakai dalil, pakai otak weh. yang keluar dari kubur, yang keluar dari kubur. Maaf bang, jadi emosi bang. Penghujat dia, penghujat. Iya maaf bang. Kerjanya Kesal menghujat saya kalau dia. lihat kayak gitu bang, nggak nambah wawasan buat saya bang. Biar sebagai contoh supaya dilihat juga sama oten-oten yang lain. Tuh, tengoklah tuh. Kesal saya nggak nambah wawasan buat yang lain. Nambah wawasan bang, memperlihatkan bahwa dari sisi mereka memang penghujat itu dari golongan mereka. Pengetahuan kita bahwa ketika kita dihina, dibilang kita penghujat, ya kita perlihatkan ke dunia. Tengoklah yang penghujat itu siapa. Halo, Assalamualaikum Abang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi Itu wabarakatuh. siapa itu Abang Juma? Enggak tahu Dia juga. dari mana itu? Dari mana orangnya? Kayaknya orang numpang di Sulawesi itu bang, Sulawesi Itu Selatan. itu Kristen tada otaknya tuh. Iya. Oke, terima kasih banyak. Makasih bang. Makasih. Sama-sama. Sama-sama. Ya, nanti kalau ada yang gitu lagi jadi kesel, pengen naik saya. Pengen apa gitu, pengen gimana, kesel saya. Iya bang. Yang lain juga kesal. Masya Allah. Semua pada kesal lihat. Hari Selasa. Oke, silakan teman-teman non-muslim yang ada di bawah yang mau berdiskusi. Silakan naik yuk. Gak usah malu-malu. Yang penting jangan kayak tadi. Kenapa sih harus kesurupan kayak gitu? Kan gak mesti kesurupan kan? Iya kan? Gak perlu ngamuk-ngamuk lah menghujat kayak gitu. Apa untungnya coba? Maka semakin terpuruk pandangan orang terhadap agamamu gitu. Bang Handi nggak ada ya di bawah ya? Iya, sakit hati nggak bisa kemudian melawan kita dengan data. Ngamuk-ngamuk dia. Assalamualaikum Bunda Rahma, sing. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda sudah moderator kan ini? Iya, itu mau kasih turun, kasih naik. Iya, karena tidak ada hotelnya Bun. Di sini aja Bunda. Siap. Sifatnya hotel Ya, saudara-saudara. gitu. Maksudku gitu supaya dilihat ini loh aslinya yang suka menghina, menghujat. Jadi kalau misalnya kita keras terhadap mereka ya wajar. Karena memang ada penghujat. Mana Bang Handi? Pak D tadi, Pak D naik Pak D. Ada di bawah beliau. Iya, tadi ada. Alhamdulillah. Melive-kan. Mobilku belum ku parkir baik-baik Bunda. Tunggu dulu yang lain supaya ada kita temani ngomong Bun. Resah dan gelisah. Bang Handi, Ahisugi, yang lain silakan naik. Ngobrol-ngobrol kita sambil menunggu Oten. Kurasa Oten masih belum keluar dari kandangnya, teman-teman. Banyak ku jambak Gurunda, enggak mau naik. Ya itu mereka mau belajar itu. Jadi saudara Kristen yang ada di bawah yang tidak mau naik sudah dijambak itu mereka mau belajar. Halo saudara Reza dari mana? Dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya bang. Makasih Bunda Rahma. Minta waktu sebentar Bunda ya. Mau nanya nih sama Bang Zuma. Siap. Kemarin itu kan abang kan nge-share buku gitu kan. Nah itu kira-kira bukunya bisa dapat di mana tuh Bang Zuma? Ustaz Sofi. Sama Ustaz Ustaz Wafi. Sofi. Ya, hubungi beliau atau siapa? Dinda Kurismoto. Oh gitu. Oke. Siap. Makasih Bang Zuma. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kontennya masih malu-malu kucing, Bun. Masih lebih betah di rumah, nggak mau naik. Judulnya memang ini, Gurunda, mengerikan. Gitu ya. Iya. Karena tidak ada jalan kan? Kalau penyaliban berhasil dibongkar, aduh, bisa bubar Karisteng. Iya sih. Karena di situ asalnya dari situ awalnya. Iya, tanpa penyaliban tidak ada Karisteng. Tidak ada keselamatan. Karena itu dalil dalam kitabnya mereka sendiri kan. Tanpa kebangkitan, tidak ada keselamatan. Sia-sialah iman mereka dan mereka masih hidup di dalam dosa. Nah, itu yang bahaya itu. Hidup di dalam dosa. Jadi saudaraku netizen, memang gak ada hotel yang permintaan. Bukan kami nggak mau menaikkan ya, nggak ada. Mereka takut. Halo. Selamat malam. Malam. Ya, sedikit masukan ini Bang, sama Bunda. Kalau bisa, bagaimana caranya dipancing ini Oteng supaya bisa naik? Apakah kita buat narasi atau bagaimana? Kayaknya mau dipancing-pancing ini deh supaya bisa naik. Saya kira saja Bang. Iya, makasih banyak. Waktu aja. Iya. Salam. Biasanya orang kalau memancing itu, panna itu atau umpannya itu udang. Udang. Yang kecil-kecil kah atau cacing. Nah. Cacing. Tapi kalau ini dipancing dedak, udang, dedak. Dedak ini dengan apa? Daun ubi jalar. Babi itu pun. Babi. Pakai dedak kalau ini. Kalau dicacing. Bang Handi. Sibuk kamu Bang Handi mana? Di kantor kayaknya memang. Belum kayak di kantor. Pedofil. Aduh. Ganti aku. Pedofil. Tuhannya Yahudi turun ke bumi. Tuhannya Yahudi mati. Itu kan konsep agamamu, Bus. Terkutuki juga, terkutuki Tuhanmu. Terkutuki juga. Terus kalau dia Tuhan ngapain, coba apa hikmahnya dia turun ke bumi, isap puting wanita dewasa? Hei. Keluar lagi Tuhannya dari kelamin. Tuhan keluar dari kelamin. Busuk nah. Tuhan keluar ada mie air kencing. Ini dipakai pancingnya Oteng naik. Ya pakai ini Bunda. Mute terus. Lu tahu aja Tuhan keluar lewat kelamin. Itu kalau ada istrimu toh, kalau ada istrimu nu lagi kelamin istrimu di situ Tuhan keluar. Malaku jasa ya keluar di situ Tuhanmu lewat kelamin, lewat Maria. Sudah itu, isap lagi tetek nama Maria Tuhan. Ngerinya. Isap tetek nama Maria Tuhanmu anu. Karain nggak pernah niat Tuhan begitu kali deh.
Naisap. Ngapa na niat Tuhan Sudah mina, kamajo. sudah napecah perawannya Maria. Naisap Ya. lagi tetek na Maria. Dede, untung dua kali ki. Untung dua kali ki. Karena Tapi pecah perawan na Maria. Naisap ka lagi tetek na Maria. Dede. Kenapanya kambaju dan Tuhan. Kurang kerjaan sekali ini Tuhan. Tuhan merantasakna. Berdarah telingamu kan kau yang cari. Naik bukan mau diskusi, datang naik menghujat. Padahal kau tahu itu. Tuhanmu ke bumi ngapain coba? Dia kan bisa langsung turun ke bumi. Dalam bentuk apa kek, turun langsung di tengah langit. Berngomong, akulah Tuhan. Ngapain coba lewat perawan? Aneh-aneh aja. Halo Abe. Halo Abe. Ada yang mesti ngebos. Udah dinaikkan diam. Gue kayak stafmu aja bos. Yang lagi nggak kerja baik kau diamin. Era mesti naik bun. Era mesti naik. Itu karena kulkas bekas ya nih. Aduh. Kenapa ada orang lepas dari kandang saat ini? Kamasianna benci dulu sama Islam, benci dulu sama Nabi Muhammad. Padahal Nabi Muhammad tidak melakukan apa-apa untuk dia. Yahudi bunuh Tuhannya, sama kerjasama dengan orang Romawi, tidak nak benci orang Yahudi sama Romawi. Malah Nabi Muhammad tidak pernah berurusan dengan dia, tidak pernah Nabi Muhammad kemudian ganggu-ganggui Tuhannya. Malah Nabi Muhammad memuliakan kemudian Tuhannya. Malah Nabi Muhammad dibencinya, dihujatnya. Sakit memang ini, sakit. Masih mau pijit musura masih bibirnya bun. Tidak rungkat janut kak. Tidak Ji. Tidak Ji. Anggap saja dia tempat latihan. Robek-robek mulutnya bunda. Robek mi apa nabi? Kerak musuh mi mulut nah. Apa nabi? Sesami. Kak dia ji mau toh? Dia ji mau di parut mulut nah. Dia tonji mau. Alle mi bunda, alle mi saremba yao. Bun. Tolong nanti dompala nama satu keluar dari kelamin. Itu yang aku bilang. Itu yang saya bilang. Di dalam perjanjian lama perempuan melahirkan itu najis, melahirkan laki-laki itu najis 1 minggu. Kau melahirkan perempuan najis 2 minggu. Kalau najis itu kotor. Kalau perempuan melahirkan itu keluar darah, kencing, kadang pun tercidi. Itu Tuhan mau jangan-jangan keluar sama cidi. Halo, selamat malam saudara Hari. Malam sekali. Mudah-mudahan ini sehat kita lanjut Ki. Dari mana bang? Katolik Protestan bang? Dari SBY. Pasengan umpal SBY. Mantan presiden itu SBY kan SBY sedang penuh tambah dompal lah. SBY Surabaya bos. Surabaya bos. Ya Allah, ya Allah. Surabaya. Bang. Surabaya tahu. Salam. Ya, lanjut Pak Hari. Dari Katolik Protestan? Dari Nabi Muhammad aku, mati Nabi Muhammad. Dari Nabi Muhammad. Oh, Islam barangkali ya maksudnya ya. Ya Islam, ya Islam. Alhamdulillah. Ya, Tadi aku bisa ngomong sama Bang Suma ini apa ya? Iya, Apa ya? Nggak gimana pernah bang? ngomong sama Bang Suma live aku. Oh iya, silakan bang.
Ya senang rasanya bisa ngomong sama Bang Suma itu. Iya, saya juga senang ngobrol sama SBY. Abangku ini kupikir tadi bilangnya SBY tadi. Pak SBY. Iya, saya kan suka guyon saya. Oh iya bang, Masya Allah. Saya suka kalau ada yang orang suka guyon. Ya, segitu aja. Semoga panjang umur Bang ya. Iya, amin, 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 amin. Masya Allah. Semoga panjang umur sampai kiamat. Iya, Iya, nggak mau ya. Oh, nggak mau ya sampai kiamat ya. janganlah. Siksa kita itu bang. Iya, nggak enak ya. Iyalah bang. Matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Gimana itu? Ya, segitu aja. Aku ini jualan nasi goreng soalnya. Oh siap, mudah-mudahan laris ya bang ya. Iya, sudah habis ini. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Amin. Amin. Ya, semoga panjang umur aja ya. Siap, siap bang, siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya bang ya, tadi naik misalnya di dompet lah. Bum bum bum. Iya, Woi pakan rekutu, pakan rekutu. Woi pakan rekutu. Woi pakan rekutu. Ngapa na keluarannya Tuhan nu dari kalaning? Ah, dari tempe na ya nu. Woi, kenapa Tuhan keluar dari situ? Dari kelamin. Sudah itu keluar lagi menyusi lagi. banyak nyentun nah. Ada sekali itu Tuhanmu itu tak liwat-liwat kita wah. Nah, minta picam kayak perawan nih Maria. Nah, isap lagi putih nah. Betul Tuhan nu tak liwat-liwat kau deh. Tak lewat-lewat. Nakala-kala ya nu, nakala-kala gigolo bunda. Ten aja. Nakala-kala ko ano. Kala-kala di. Kala-kala. Jarra ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mau diajak ngomong baik-baik, mulutnya selalu hujatan netizen, hujatan. Boleh ikut nimbrung di komalnya ya bang ya? Boleh, ada yang bisa dibantu bang. Ya. Ini ada pasien bang, mana tahu abang bawa apa suntikan mati ada nggak? Tak kelar suntik mati nih bang. Suntik mati nih bang, itu pantatnya tusuk pakai linggis. Alhamdulillah, makasih bang, udah boleh ikut gabung. Iya itu ada pasien bang, bisa nggak minta tolong pasiennya supaya digelitik, gelitik sampai mati. Gitu. Nah. Pasien lepas. Ya, Oten itu pada takut karena dia nggak bisa berdalih lagi. Dia ketemu kebohongan bang. Iya. Tinggal menghujat aja kan ya? Iya bang. Ya, assalamualaikum, selamat kenal juga Bunda Rahma. Iya bang, terima kasih. Menghujat aja terus kerjanya, menghujat tanpa ilmu, mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Yang bingungnya Tuhannya kok bisa mati, Tuhan nggak mati kan bang? Nggak mati, sesuai dengan ulangan 3239. Nggak mati Tuhan itu. Iya. Mereka aja ini yang gokil. Mereka gokil, Tuhan mati. Aneh kan? Makanya karena dia tidak bisa menghadapi kita dengan dalil, makanya bisanya cuma menghujat gitu. Mereka hanya bisa menghujat, mengata-ngatai, tapi tidak ada ilmu. Hanya bisa menghujat aja, itu kerjanya. Setiap naik di komal menghujat, menista. Tapi ini gerunda ngerinya Tuhannya.
Wahyu 5:7. Anak domba anak domba. Inilah 7 roh Allah yang sudah pergi ke seluruh dunia. Ini Tuhanmu ini Anoy. Wih. Masa Tuhanmu kambing? Wih. Sudah disembelih lagi. Bermata 7, bertanduk 7 nih Tuhanmu di Wahyu 5:6. Berapa matanya itu, Bu? 1, 2, 3, 4, 5. 7, Oh iya 7. Mana Ngerinya tanduknya? Tuhan. Tanduknya mana tanduknya? Dia 7 jadi kecil-kecil ke. Oh kecil pe tanduknya. Gimana kalau besar itu? 1, 2, 3, 4, 5. Oh iya tahu 7. Bah. Inilah roh Tuhan bermata 7, bertanduk 7. Ini Tuhanmu ya, anu. Woi, ini adalah Tuhanmu jangan-jangan yang Tuhanmu itu Tuhanmu ini Tuhanmu woi ini Tuhanmu woi Kena pelanggaran, Bun. woi Tuhanmu woi kenapa Tuhanmu Kena pelanggaran. Kena pelanggaran. Itu kan, gue bilang kan, kena pelanggaran. Aduh, Bunda Rahma, beraninya. Berani Bunda Rahma. Kenapa dinaikkan Tuhan yang kayak begitu? Begitu kok dong Tuhan. Kenapa nak ada Tuhan sudah baru begitu sudah mulai aneh dia. Ngapa dia? Biar misalnya boneng, yang penting saya ganti sempak aja setiap hari daripada Tuhan itu tidak pernah ganti sempak. Aduh, parah. Saya boneng, tapi saya ganti sempak tiap hari. Kau kerjamu cuma menghina Tayus. Tuhanmu tidak pernah kau urus. Suruh mandi kayak apa kek. Mandi. Tuhanmu tidak pernah mandi. Aduh parah. Menghina aja terus kerjamu. Kau tidak lihat sembahanmu itu kasihan begitu. Terus kau menghina. Kau lupa. Manalah yang bertanduk 7 bermata 7. Habis itu kau cuma bisa menghina aja. Aduh parah. Sekali-sekali waras napa waras waras. Waras dong. Halo, selamat malam. Oh, selamat malam. Assalamualaikum. Salam. Ya, Bang. Halo. Ya, halo. Iya. Ada yang bisa dibantu? Dengaran suaraku, Bang? Kedengaran. Ya, terima kasih telah diberi waktu, Bang ya. Iya. Ini apa namanya? Saya juga ingin memancing dulu Oteng ini mau naik Bang ya. Itu apa itu menurut, maksudnya? Menurut itu orang Kristen itu roh Tuhannya lah, no? Itu menurut mereka itu mungkin roh Tuhan itu hinggap di tubuh seorang Yesus. Begitu mungkin anunya dia, menurutnya. Iya. Jadi Ya, itu, begitu memang konsepnya dia. ya mungkin itu kemampuan Tuhannya dia terbatas, makanya dia meminjam tubuh seseorang karena kemampuan Tuhannya terbatas. Kita kan Tuhannya, kalau orang Islam kan kemampuan Tuhannya itu tidak ada batasannya. Iya. Ini kemampuan Tuhannya orang Kristen ini mungkin terbatas, makanya dia menumpang di tubuh seseorang untuk menyampaikan sesuatu, mungkin begitu. Kalau menurut perspektif saya ya, mohon maaf ini saya tidak memakai dalil karena kurang pengetahuan. Mungkin begitu saja. Bagaimana menurutnya nih saudara-saudara Kristen? Apakah begitu? Kalau ada saudara Kristen yang ingin menanggapi, silahkan naik.
Jadi Tuhannya Kristen itu terbatas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, saya Muslim, Ustaz. Cuman saya sampai saat ini mau bertanya, ada persoalan ini menyangkut akidah saya juga. Halo? Iya, halo Bang. Iya. Sedikit mau bertanya dan sharing sama Ustaz ini, kalau diizinkan. Iya, apa itu Bang? Masalah fikih kah? Masalah akidah? Masalah apa? Ya, terkait ada hubungannya dengan akidah. Iya. Saya kan orang Toraja, Muslim. Siap. Selama ini karena persoalan hubungan kekerabatan masih biasa ikut dalam, bukan ikut di ritual tapi ikut berpartisipasi begitu dalam hal acara Rambu Solo, dalam acara upacara kematian di Toraja begitu. Iya, budaya Bang ya. Ya, budaya yang begini, di adat istiadat budaya Toraja itu taruhlah kemarin almarhum ayah saya kan meninggal. Ada keluarga-keluarga dari Toraja itu datang, ada yang bawa sapi, ada yang bawa kambing. Ini kan merupakan bukan utang sebenarnya, tapi dalam adat istiadat Toraja itu kalau kita dibawakan begitu kan bukan ndak harus wajib, tapi kan ada rasa malu kalau yang saudara kita, pemilik kita yang mengalami kedukaan begitu lalu mau diacarakan di acara Rambu Solo namanya, tapi kita ndak balikin apa yang dia bawakan orang tua kita gitu. Kalau di Islam itu statusnya utang atau apa Bang? Abang berutang memang sama mereka atau mereka datang? Bukan utang. Sebenarnya kalau di Toraja sebenarnya pada awalnya itu sebenarnya hal taksiyah yang sesungguhnya. Jadi kalau di Toraja itu yang berduka dibawakan oleh sanak keluarga, saat famili diantarkan bahan makanan, ternak sembeli begitu. Tapi itu merupakan belasungkawa. Hanya sekarang adat istiadat itu berubah, ada seperti gengsi lah gitu. Sudah menjadi gengsi di kalangan Toraja. Jadi kalau kita hendak membalas, hendak membawa juga hewan sembelian ketika pemilik kita itu mengalami duka juga. Nah, ini yang persoalan. Sementara kalau kita bawakan, kita ikut di ritual sebenarnya bukan ritual kekristenan, itu ritual budaya, namanya aluk kan. Iya. Itu yang menjadi beban pikiran, kemampuan untuk walaupun kita punya kemampuan untuk membawa juga ke sana, tapi apapun itu kita sudah ikut ritual itu juga, berpartisipasi di situ. Iya. Itu kan sedikit gimana ya, ada pertanyaan di hati kita, ini tidak merusak tidak akidah saya gitu. Ya, kalau misalnya
ikut ritualnya pasti rusak, Bang. Karena Rasulullah sendiri mengatakan barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada kaum tersebut. Man tasyabba bi qaumi fahuwa minhum. Maka dia bagian daripada kaum tersebut. Lagian kan kita enggak minta dan juga kita enggak abu-abu di depan saudara-saudara kita. Enggak, iya. Mereka tahu kita muslim kok. Iya. Sampaikan aja saya muslim. Minta maaf. Saya harus lebih mengedepankan agama saya daripada budaya dari nenek moyang kita. Jadi bukannya tidak mau, tapi ya tahu sendiri Islam gimana. Sementara kami tuh tidak boleh kemudian melakukan satu ritual yang tidak berasal dari Islam itu sendiri. Maafkan, bilang aja gitu, Bang. Nanti lambat laun mereka akan ngerti. Karena kita tidak boleh kemudian mengikuti suatu ajaran yang di luar Islam kalau itu mengganggu syariat, mengganggu akidah. Iya. Gitu. Itu. Makanya salah satu alasan Islam artinya tidak bisa diterima secara luas di Toraja. Toraja karena hal itu juga yang menjadi Siap. alasan. Iya, betul. Begitu juga di negara-negara lainnya. Kenapa Islam sulit diterima? Karena Islam mengharamkan makan babi. Sementara mereka suka makan babi, Bang. Oke. Islam memerintahkan sunat, sementara mereka tidak mau sunat. Oke, Maka mereka lebih milih. Iya. Karena mungkin ada orang tamu dari saudara kita Kristen yang ingin diskusi, Bang. Oke, makasih penjelasannya, Bang. Oke, siap. Makasih ya, Bangku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, di tempat saya ini sudah pukul 12. Mungkin kalau misalnya tidak ada Kristen dan teman-teman Bang Handi juga nggak ada, kita tutup boleh kan ya? Besok lagi kita jumpa ya. Mungkin teman-teman Kristen ini masih sibuk. Halo saudara pemuda akhir zaman. Halo, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Dari mana? Saya dari Jawa Timur Bang, mau nanya. Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Dari Islam kah? ya dari Islam Bang. Buka kamera. Ini lagi mati lampu Bang. Tinggal dicolok pun. Biar saya nggak ngantuk. Ini mau nanya nih, kalau seumpamanya ya orang tuh nggak mengenal Islam atau di pelosok-pelosok desa gitu, itu gimana Bang? Itu aja sih. Maksudnya gimana? Kok lemah sekali ngomongnya? Ngantuk juga ya? Ya kan ada Bang di luar sana yang nggak mengenal Islam, nggak tahu agama Islam atau nggak tahu agama Kristen gitu, itu gimana Bang? Apa bisa masuk surga juga? Selama tidak ada datang kepada mereka ajaran Islam, tidak ada ajaran Islam datang kepada mereka, tidak ada kemudian ustadz datang kepada mereka, betul-betul nggak pernah mendengarkan Islam, berarti tidak ada hukum karena mereka nggak tahu. Tapi kalau ada Islam sudah mereka tahu, Al-Quran sudah sampai kepada mereka, tapi kemudian mereka tidak menjalankan Islam, ya salah mereka. Bukan tidak kena hukum, tetap kena hukum. Karena mereka itu sudah tahu bahwa ada yang disebut Islam, tapi mereka tidak menjalankan gitu. Paham ya? Paham nggak? Paham. Iya. Oke. Makasih Bang. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan. Oke teman-teman, kita istirahat ya, sahabat-sahabat. Ya, satu kesyukuran kita karena kita sudah bisa live TikTok. Mungkin teman-teman besok udah pada tahu, teman-teman Kristen juga mungkin masih banyak yang tidak tahu.
kalau TikTok ternyata sudah bisa live-kan lagi, sehingga mereka punya aktivitas tidak menunggu kita live, sehingga mereka melakukan aktivitas lain. Nah, kita tutup dulu, insya Allah nanti kita akan buka kembali besok ya, kita ketemu lagi insya Allah. Mudah-mudahan apa yang kita sajikan pada malam hari ini, meskipun otennya itu tidak maksimal, tapi paling tidak kita sudah berupaya untuk memberikan yang terbaik. Nah, tadi ada yang kurapan naik ya, anggap saja itu hiburan karena dia yang penghujat, penista, yang bagi kita itu hanya mainan. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, ada hal yang kurang baik dari saya, candaan saya yang berlebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang pastinya hal ini saya lakukan semata-mata untuk membuat suasana semakin mengenakkan ya, tidak kaku, tidak grogi kita. Kalau candaan itu berlebihan, saya minta maaf. Kalau ada hal yang baik dari saya, itu semata-mata karena Allah, ikhlas karena Allah. Oke? Kita istirahat dulu ya teman-teman. Istirahat dulu ya. Besok kita sambung lagi insya Allah. Besok siang, hari Rabu, kalau saya tidak ke perumahan, tidak ke proyek, insya Allah nanti sebelum zuhur lah kita jumpa. Terima kasih, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga teman-teman yang ada YouTube. Terima kasih banyak semuanya, Masya Allah kalian semua.